Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Ibu Sri, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bu? Di sini terdengar. Terdengar ya? Bapak Ibu terdengar ya? Dengar ya? Terdengar. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim gitu ya. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian atas kesempatannya ya gitu. Kemarin dapat kabar dari Pak Iqbal untuk menggantikan beliau gitu. Jadi saya menggantikan beliau karena mungkin bisa dibilang saya salah satu intengnya Pak Iqbal gitu ya. Tapi karena beliau berhalangan hadir di hari ini, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk apa ya? Mungkin sharing ya ibu-ibu sekalian ya. Saya yakin nih ibu-ibu sekalian gitu ya. Di sini ada guru gitu, kemudian ada mungkin orang tua yang sudah memiliki banyak anak gitu ya, sudah mengetahui mungkin masing-masing minat dan bakat mereka gitu. Mungkin di sini kita lebih ke sharing ya Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin sebelum mulai ke webinar hari ini, kita akan menonton video dulu ya. Oke, mungkin untuk ajang pemanasan juga ya. Mudah-mudahan ada kaitannya gitu ya dengan tema perbincangan kita di hari ini. Baik. Oke. Oke, Bapak Ibu sekalian, apakah sudah tampak? Sudah. Tampak ya. Mungkin sudah tidak asing lagi nih bagi yang suka menonton Hafiz Cilik gitu ya. Oke, baik. Kepada Anissa. Nah, kalau berbicara mengenai Kaila, tahun lalu Kaila pernah tampil di sini dan juga membawakan Asmaul Husna. Bagus sekali. Masih terngiang-ngiang suara indah Kaila membawakan Asmaul Husna. Kaila sudah ada di hadapan kita. Kaila? Ya. Kak Evan boleh minta Kaila membawakan Asmaul Husna lagi? Boleh. Boleh? Ya bagus ya. Ya. Silakan Kaila. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basir, ya Hafid, ya Rafi', ya Mu'izz, ya Muzil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Qabid, ya Khafid, ya Muqib, ya Hasid, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujid, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Bahid, ya Syahid, ya Haqq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubadi, ya Mu'in, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayy, ya Qayyum. Oke, baik Bapak Ibu. Mungkin di sini yang mau saya sampaikan dari Kaila tadi, Bapak Ibu mungkin udah familiar nih, atau mungkin ada anaknya yang suka nonton gitu ya, Kaila di Hafiz Indonesia ini. Gitu. Jadi Kaila ini adalah salah satu anak yang sudah apa ya, mengetahui gitu ya, apa bakatnya yang kemudian digali terus gitu. Yang Masya Allah beliau menjadi salah satu ini ya, finalis dari Hafiz Cilik Indonesia. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi
sebenarnya apalagi untuk anak-anak kita ya, yang Masya Allah gitu ya, Allah berikan kesempatan luar biasa ya, lengkap gitu ya, indranya gitu. Maka saya yakin gitu, insya Allah anak Bapak Ibu sekalian gitu ya, pasti punya minat dan bakat yang bisa jadi mungkin sudah ada yang tereksplor dan bisa jadi mungkin masih banyak lagi yang terpendam. Oke, baik, saya akan share screen materi saya hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan berbincang terkait dengan mengembangkan minat bakat anak. Ya, saya menggunakan slide Pak Iqbal agar insya Allah jadi amal jariah untuk beliau juga, gitu ya. Beliau sedikit tadi saya sudah dikenalkan, berangkat dari ayat ini Bapak Ibu semua. Ya, ini surat Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Jadi memang ada banyak bangsa, ada banyak suku, yang berarti kita sangat beragam Bapak Ibu sekalian. Sungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Gitu ya. Jadi kita mengembalikan lagi, gitu ya, apapun minat bakat kita, yang penting adalah bagaimana mengarahkan ini sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah. Gitu ya. Ini salah satu hal yang mungkin perlu ditanamkan juga nih ke anak Bapak Ibu sejak kecil, gitu ya, bahwa segala hobi, gitu ya, minat, kesukaan, apa mungkin mata pelajaran yang diunggulkan gitu ya, ini semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oke, baik. Jadi memang setiap individu gitu ya, setiap orang, setiap anak pasti memiliki keunikan dan juga keistimewaan gitu ya. Terkait dengan Kaila tadi ya, meskipun beliau Allah berikan satu ujian gitu ya, beliau tidak bisa melihat sejak lahir gitu ya. Ketika ditanya, Kaila, kalau Kaila bisa melihat, siapa yang mau Kaila lihat? Kaila mau melihat bunda gitu ya, Masya Allah, bahkan bunda sendiri belum pernah dilihatnya gitu. Tapi Masya Allah, salah satu bakat dari Kaila itu sendiri adalah bagaimana dia bisa mudah dalam menghafal gitu ya, memiliki kecerdasan bahasa yang sangat baik. Oke. Baik Bapak Ibu semua, ini ya lebih dari sekadar mengenal anak gitu ya. Ketika anak masih kecil atau balita, tentu ada karakter khusus nih yang menonjol dari yang tersebut. Saya ingat nih Bapak Ibu sekalian, saya punya teman SMA, teman sebangku gitu ya, beliau dari keluarga yang qadarullah gitu ya, tidak terlalu mampu ya. Saya pernah datang ke rumahnya, sangat sederhana gitu ya. Tapi yang luar biasa, ibunya ini punya kesadaran bahwa anaknya ini memang punya minat bakat yang perlu dikembangkan. Jadi sejak kecil anaknya itu suka gambar, suka melukis gitu ya. Jadi sejak kecil itu ibu bapaknya berusaha untuk menyediakan gitu ya alat-alat gitu ya. Jadi ada lomba, terus dia ikut gitu. Jadi kalau menang lomba, uang dari lomba tersebut itu dipakai disimpan untuk beli peralatan lagi yang lebih bagus gitu, untuk menunjang dia yang punya hobi untuk menggambar dan melukis gitu ya. Kemudian dipupuk terus gitu ya, ada perlombaan diikuti gitu ya, ketika ada kesempatan diikuti gitu. Maka Masya Allah gitu ya, kemarin gitu dia sudah lulus dari Fakultas Seni Rupa dan Desain di ITB. Bagaimana akhirnya orang tua ini punya peran yang sangat besar gitu ya untuk memfasilitasi anak mengembangkan minat dan bakatnya gitu. Oke. Bisa kita lihat gitu ya dari bagaimana mereka bermain, permainan apa yang anak-anak ini suka, kemudian bagaimana sih si anak ini memperlakukan permainan tersebut gitu ya. Misalnya si anak punya boneka gitu ya, apakah boneka itu dipakai untuk bermain aja atau mungkin bonekanya diajak ngomong gitu, karena mungkin si anak ini punya kecerdasan bahasa yang sangat bagus gitu ya, diajak ngomong, diajak role play gitu ya, bermain peran dengan boneka tersebut gitu. Ini salah satu hal yang perlu kita observasi sejak anak masih kecil gitu ya. Nah, begitu juga ketika anak-anak beranjak sekolah, di sini peran guru sangat penting juga nih Bapak Ibu sekalian gitu ya. Orang tua dan juga guru yang peka nih terhadap bagaimana cara anak belajar gitu ya. Pelajaran apa yang anak itu sukai. Gitu. Maka di sini akan mudah gitu ya melihat apa sih yang anak ini suka, apa sih yang menonjol dari anak ini, dan kemudian apa sih yang perlu diasah gitu ya dari anak ini. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, di sini minat dan bakat ini mulai terlihat di usia 4 sampai 14 tahun. Apakah benar gitu? Tapi ternyata lebih muda lagi gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian, saya mau ngajak nonton video lagi ya, mungkin di kesempatan setelah ini gitu ya. Bagaimana di Jepang ada seorang anak usia 2 tahun gitu ya, 3 tahun gitu ya, udah bisa menyanyi gitu ya. Mungkin ada yang pernah lihat juga nih, videonya lagi cukup viral gitu.
Mungkin sekadar ilmu untuk kita semua ya Bapak Ibu ya. Oke. Mas. Ini masih Kaila. Saya coba kecilkan dulu ya. Ini ada seorang anak di Jepang usia 2 tahun dan sekarang usianya 3 tahun gitu ya. Kalau kita lihat di sini dia menyanyikan lagu yang sederhana sebenarnya ya. Dua tahun. Maiko no kuneko chan, anata no uchi wa doko desu ka? O uchi o kiite mo wakaranai, namae o kiite mo wakaranai. Nyang 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 nyang, naite bakari iru kuneko chan. Inu noおまわりさん困ってしまってワンワンワンワンワンワンワンワン迷子の子猫ちゃんこの子のうちはどこですかガラスに聞いてもわからないスズメに聞いてもわからないにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃんにゃん泣いてばかりいる子猫ちゃん犬のおまわりさん困ってしまってワンワンワンワンワンワンワンOke. Ya, sedikit ya Bapak Ibu semua. Jadi memang sebenarnya di usia 2 tahun ini sudah mulai bisa diidentifikasi nih anak tuh sukanya apa. Bahkan dari sebelumnya gitu ya. Kita lihat, kemudian pelan-pelan bisa kita latih juga. Sebenarnya anak ini sukanya apa, kemudian kita arahkan ke sana. Oke, Bapak-Ibu sekalian. Jadi tadi ya, bahkan minat bakat ini sudah bisa kita identifikasi dari usia kurang dari 4 tahun. Oke, nah, Bapak-Ibu sekalian ya, di sini setiap kita adalah pribadi yang spesial gitu ya. Ketika anak-anak mungkin apa ya, nilai matematikanya mungkin nggak bagus ya gitu ya. Kok kamu nilai matematikanya merah gitu ya. Kalau dulu zaman saya sekolah gitu ya, kalau nilainya di bawah 50 tuh merah gitu, pakai pulpennya gurunya gitu. Tapi apa namanya, kita coba lihat gitu ya. Apa sih keunggulan di bidang yang lain gitu. Mungkin nilai matematikanya nggak terlalu bagus gitu ya. Tapi bisa jadi anak itu suka apa namanya, menulis gitu, anak itu suka menyanyi, anak itu mungkin suka apa ya, bermain di alam gitu. Nanti kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu sekalian terkait dengan macam-macam kecerdasan gitu ya. Bahkan yang adik kakak aja itu bisa jadi beda gitu. Bahkan bukan cuma adik kakak, yang kembar identik bisa jadi beda gitu ya. Minat dan bakatnya. Jadi memang setiap orang ini memiliki potensi yang berbeda-beda. Oke, kita akan banyak bahas nih Bapak Ibu seputar minat dan bakat gitu ya. Mungkin akan banyak saya ulas nih, karena apa ya, di sini saya diminta sama ibu guru gitu ya untuk menggali apa itu minat gitu, apa itu bakat, kemudian bagaimana orang tua dalam memfasilitasi anak gitu ya, mengetahui minat dan bakat dan juga mengarahkannya. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan ini ya, gitu, terkait dengan bakat. Jadi bakat ini merupakan suatu potensi yang dimiliki seorang sebagai bawaan sejak lahir. Ini suatu hal yang perlu di-highlight ya Bapak Ibu. Bawaan sejak lahir gitu ya. Ini merupakan hal yang apa ya, sudah ada nih sejak masih bayi gitu ya. Tapi kita nggak akan tahu nih ketika bakat ini tidak dilatih gitu. Maka bakat ini perlu untuk dilatih dan juga dikembangkan untuk mencapai suatu kecakapan. Jadi untuk akhirnya bisa expert, bisa ahli gitu, perlu dilatih ya. Dan juga apa namanya, mencapai kecakapan serta pengetahuan dengan keterampilan khusus gitu ya. Jadi punya skills atau suatu hal yang memang bisa diunggulkan gitu. Jadi terkait dengan minat bakat ini ya Ibu sekalian gitu ya. Ya, jadi kita balik lagi ke bakat, suatu hal yang memang apa ya, sudah ada sejak masih bayi gitu ya. Dan yang menarik dari bakat ini sebenarnya, bakat ini setiap anak itu punya bakat yang berbeda-beda gitu. Dan bahkan satu orang itu bisa 1 sampai 8 gitu ya. Ada 8 bakat gitu ya.
yang sebenarnya di anak ini sudah ada potensinya gitu. Akan tapi dari 8-8-nya ini tidak dominan secara keseluruhan gitu. Ya, mungkin nanti kita akan apa namanya share di sini apa aja nih contoh-contohnya gitu ya. Oke. Ya. Jadi ada 8 bakat seseorang, 8 kecerdasan seseorang gitu ya. Di sini bisa kita lihat gitu ya. Bagaimana seorang ini punya kecerdasan verbal gitu ya. Anak ini suka ngomong gitu ya dari kecil itu, kalau misalnya ke rumah tetangga ngobrolnya nggak selesai-selesai, mainnya nggak mau pulang gitu ya. Apa namanya? Dia suka apa ya? Mengoptimalkan bahasa yang dia punya gitu ya. Kemudian ada juga visual spasial gitu ya. Visual spasial mungkin pada teman-teman yang sekarang kuliahnya itu arsitektur gitu ya, teknik sipil, seorang engineer, seorang pilot gitu ya. Bagaimana dia punya kecerdasan untuk melihat ruang gitu. Karena untuk jadi pilot nih Bapak Ibu sekalian gitu ya, kalau apa namanya nggak punya kecerdasan visual spasial ini akan susah nih ngelihat awan gitu ya. Setelah ini dia harus kemana lagi nih? Gitu. Maka ketika lagi tes pilot nih, dia akan dites nih kecerdasan visual spasialnya oke atau enggak gitu. Kalau misalnya enggak oke, akan sangat kecil kemungkinannya untuk bisa diterima menjadi seorang pilot. Ya. Kemudian intrapersonal gitu ya, bagaimana akhirnya dia suka mendengarkan orang lain gitu ya. Ada orang-orang yang mungkin punya kecerdasan apa ya intrapersonalnya bagus, salah satunya mungkin dia apa namanya suka menulis gitu ya. Terus apa namanya suka mendengar. Atau kita punya anak yang mungkin nih anaknya suka dijadiin tempat curhat nih sama orang-orang lain gitu ya, sama teman-temannya gitu ya. Ini salah satu bentuk kecerdasan intrapersonal gitu ya. Intrapersonal ini orang-orang yang mungkin suka banget ngomong gitu ya. Kalau misalnya di kelas itu siapa yang mau coba gitu, ditunjuk tangan gitu ya. Siapa yang mau apa namanya memperlihatkan gitu ya, misalnya hasilnya dia yang tunjuk tangan gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya ke sekolah dia punya komunitas gitu, jadi salah satu orang yang mungkin suka dominan gitu untuk suka berbicara. Itu interpersonal. Kemudian kecerdasan musikal ini juga ada gitu ya. Bagaimana dia ini apa ya sangat meskipun dari kecil ini belum banyak alat musik yang diperkenalkan, ketika udah bermain alat musik yang pertama itu udah langsung gampang gitu mainnya. Gitu. Atau mungkin suka nyanyi gitu ya dari kecil. Kemudian ada body kinestetik gitu ya, kita bisa lihat para atlet bagaimana mereka punya kecerdasan kinestetik yang sangat baik gitu ya. Kemudian kecerdasan naturalis gitu ya, ini yang sangat menarik ini apa ya, saya melihat ada di bapak mertua saya gitu. Jadi saya menikah gitu ya, suami saya gitu, kemudian ibunya sudah meninggal gitu, sehingga hanya ada bapak mertua saya gitu. Bapak mertua saya ini punya kecerdasan naturalis yang sangat biasa karena beliau jago masak gitu. Jadi saya diajarin masak gitu. Mungkin Bapak Ibu sekalian kecerdasan naturalis bukan cuma tentang masak gitu ya, tapi bagaimana seorang anak ini apa ya suka dengan suatu hal yang berbau alam gitu ya. Suka tanaman gitu ya, suka sama hewan-hewan gitu. Misalnya ada ulet, dia nggak takut gitu ya. Ada kecoa, dia nggak jijik gitu ya. Tapi dia senang gitu ya untuk tadi bermain gitu ya, berinteraksi dengan hewan-hewan tersebut. Kemudian logical matematikal gitu, bagaimana seorang anak ini apa namanya suka gitu ya mengerjakan soal-soal matematika gitu. Ada beberapa anak yang ketika nilai matematika yang nggak bagus gitu ya, dimarahin sama ibunya gitu. Bu, sebelum marah-marah kita lihat dulu nih, jangan-jangan kecerdasan matematikal dia ini bukan kecerdasan bukan kecerdasan yang dominan yang pertama gitu ya. Karena sebenarnya di setiap anak ini ada 8 kecerdasan ini gitu ya, ada semuanya gitu. Tapi memang nggak semuanya dominan gitu ya. Bisa jadi seorang anak ada yang pertama kecerdasan musikalnya yang paling bagus gitu ya, tapi kecerdasan matematikalnya ini ada di urutan nomor 8 gitu ya. Apa namanya? Tapi Bu, saya ikutin dia les terus gitu ya. Nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya dia diikutin les gitu, mungkin dalam rangka ya udah biar untuk standar minimal, maksudnya ketika di sekolah dia bisa ngikutin gitu. Tapi untuk menjadi expert mungkin di bidang matematik, di bidang statistik gitu ya, itu kayaknya apa ya, terlalu memakan waktu gitu. Karena coba kita lihat kira-kira dari 8 kecerdasan ini anak-anak kita unggulnya di kecerdasan yang mana gitu. Biasanya ada 4 pertama yang unggul gitu, kemudian ada 4 terakhir gitu ya. Nah, coba kita identifikasi anak kita tuh lebih suka yang mana sebenarnya. Ya, oke. Nah, terkait dengan ngobrol-ngobrol tentang bakat gitu ya, ibu-ibu sekalian gitu, bapak-bapak sekalian gitu.
bakat ini juga kita sering mendengar yang namanya passion gitu ya. Apa sih passion gitu? Passion itu adalah ketika seseorang mengerjakan sesuatu dan dia suka mengerjakannya. Mungkin ada nih beberapa teman saya gitu ya, yang dia kerja di perusahaan gitu ya, jadi PNS gitu, tapi dia juga punya bisnis gitu ya, bisnis desain gitu, karena memang dia punya passion di bidang desain tersebut gitu. Karena bisa jadi kecerdasan spasialnya, visual spasialnya yang sebenarnya unggul gitu. Tapi dia tetap berusaha menyalurkan bakatnya gitu ya, dengan tetap punya bisnis bisnis desain tersebut kayak gitu. Jadi bagaimana cara kita mengidentifikasi bakat anak-anak kita gitu ya. Kita lihat nih, apa sih yang sebenarnya kakak sama adik lakukan dan dia suka gitu untuk melakukannya gitu. Apakah dia suka bercerita gitu ya di rumah gitu, dia suka bercerita di depan teman-temannya gitu ya. Bisa jadi kecerdasan interpersonalnya nih yang memang unggul gitu ya. Apakah dia mungkin tipenya kayaknya nggak yang tampil di depan gitu ya, tapi kok dia kalau misalnya disuruh ngarang gitu ya, itu nilainya bagus gitu ya. Keluar gitu ya, apa-apa ide-ide yang dia punya gitu ya. Saya ingat ibu-ibu sekalian, dulu waktu saya kelas 1 SD, kelas 2 SD diminta untuk mengarang gitu ya. Jadi lomba mengarang. Itu dikasih kertas folio 2 lembar gitu ya, kanan kiri. Itu kan buat anak-anak SD untuk nulis sebanyak itu kan sangat-sangat ini ya. Sangat-sangat butuh usaha yang sangat keras gitu ya untuk akhirnya bisa nulis 2 lembar folio yang sangat besar gitu. Tapi saya ngeliat nih teman saya ada yang nulis cuma 1 paragraf gitu ya, nggak sampai 1 halaman gitu. Waktu saya juga bingung, saya mau nulis apa ya? Oh iya, saya ingat waktu kelas 1 saya pernah diajak ke Taman Topi gitu ya sama guru di sekolah gitu ya, satu sekolah gitu ya. Saya berangkat sama teman-teman sekolah saya naik kereta gitu. Kemudian sampai sana saya makan apa gitu, kemudian sampai sana saya naik wahana apa, semua saya tulis gitu ya di kertas itu gitu, sampai akhirnya ternyata 2 lembar folio itu tuh udah selesai ya gitu, maksudnya udah habis ya gitu. Kalau saya boleh minta kertas lagi saya minta ke guru saya gitu. Kemudian ketika di akhir ternyata yang kita tuliskan itu dilombakan gitu, yang alhamdulillah waktu itu saya dapat juara. Saya juga nggak nyangka gitu, tapi mungkin di situ saya mengidentifikasi kalau wah, saya ini punya bakat gitu ya di bidang menulis tersebut gitu ya. Karena mungkin orang lain bakatnya di bidang yang lain gitu, tapi bakat saya sendiri mungkin di bidang menulis itu. Bagaimana saya mengingat-ingat pengalaman saya, kemudian saya tuliskan gitu. Itu salah satu bakat. Ya, ibu-ibu semua. Jadi bakat ini ada salah satu hal yang tadi ya bisa berdiri sendiri gitu, kayak bisa kecerdasan musikal gitu. Dia menjadi seorang misalnya pertama kecerdasannya adalah musikal gitu. Tapi ternyata kecerdasan keduanya adalah kecerdasan matematikal gitu. Nah, kemudian kecerdasan ketiganya adalah interpersonal gitu. Ya udah, dia akan jadi orang yang mungkin lebih ke menuliskan lagu gitu ya, not balok gitu ya, menjadi musisi gitu. Akan berbeda dengan orang yang pertama punya kecerdasan musikal, tapi kedua punya kecerdasan bahasa gitu. Nah, dia akan sangat berpotensi gitu untuk menjadi penyanyi gitu. Nah, kita perlu identifikasi lagi nih Bapak Ibu sekalian gitu. Anak kita ini sebenarnya dari 8 kecerdasan tadi gitu ya, unggulnya gitu ya, senangnya gitu ya, itu di yang mana? Maka dari sana gitu, ketika mungkin dalam sebuah keluarga gitu ya, ada anak-anak yang ini masuk IPA gitu ya, terus nilai matematikanya baik gitu, tapi ada adiknya yang kayaknya bahkan nilai matematikanya nggak oke dan kayaknya belum bisa masuk IPA. Jangan dibandingkan gitu ya, kamu nggak bisa kayak kakak kamu nih, nggak bisa masuk IPA gitu. Dulu kan ada ini ya, bentuk-bentuk diskriminasi ya gitu. IPS nih grade-nya lebih rendah daripada IPA gitu. Padahal sebenarnya sama-sama punya keunggulan masing-masing gitu ya. IPA ini tadi mungkin lebih ke hitung-hitungan, potensi itu akan menjadi seorang ilmuwan gitu ya, menjadi seorang engineer mungkin ya, insinyur gitu. Tapi mungkin kalau misalnya di sosial ini juga banyak gitu ya, profesi yang bisa dilakukan gitu ya, menjadi seorang psikolog, menjadi seorang guru sosial gitu ya, menjadi seorang sosiolog, ahli hukum dan lain-lain. Jadi ketika kita melihat ada hal-hal yang kayaknya di anak kita ini satu nggak unggul gitu, kita perlu gali kira-kira keunggulan yang lainnya apa ya. Boleh jadi emang kecerdasan matematika ini ada di poin nomor 8 gitu, tapi jangan berkecil hati gitu.
pasti dia punya kecerdasan yang lain gitu ya, pasti dia punya bakat yang lainnya. Kita gali kira-kira bakat dia yang pertama apa, yang kedua apa. Karena bakat ini merupakan tadi ya bawaan, biasanya bakat ini apa ya, mungkin kita suka lihat di awal dengan kita melihat dulu nih anak-anak ini sukanya apa sih sebenarnya gitu ya, dan biasanya nggak mudah berubah, lebih permanen gitu ya. Dan di sini aspek genetik tuh lebih dominan. Biasanya orang tuanya suka apa, terus ngeliat di anaknya juga suka apa gitu ya. Kita bisa ajak ngobrol gitu, kita tanya gitu, nak gitu ya, misalnya orang tuanya seorang atlet gitu ya, kamu tuh suka lari, misalnya lari gitu ya, suka lari karena apa sih gitu, apa sih yang buat kamu suka gitu ya. Oh aku suka ngelihat ayah gitu, berarti ternyata itu bukan cuma dari bakat aja, tapi juga dari minat gitu ya, karena dia ngelihat orang tuanya, oh orang tuanya ini seorang atlet gitu ya, maka dia akan berusaha untuk, anak-anak kecil kan sukanya modeling ya Bapak Ibu sekalian ya, akan meneladani Bapak Ibunya gitu. Jadi sangat penting orang tua di sini untuk menjadi teladan yang baik begitu. Oke, dan tadi ada bakat yang memang dia bisa berdiri sendiri gitu ya, sukanya musik, terus menjadi musikalis, menjadi musisi gitu ya, menjadi penyanyi gitu. Ada juga yang mungkin bakatnya sebenarnya visual spasial, ini bakat yang perlu ditunjang nih dengan yang lain gitu ya. Nggak ada nih bakat jadi arsitek gitu ya, bakat arsitek, bakat insinyur gitu ya, tapi tadi dia punya kecerdasan spasial yang baik gitu, sehingga dia bisa melihat ruang dengan lebih oke. Saya ingat nih Bapak Ibu sekalian, saya punya teman satu kosan gitu ya, waktu saya kuliah di UI gitu ya, teman satu kosan saya ini anak arsitektur gitu ya, seorang akhwat juga gitu ya, terus saya anak psikologi gitu ya. Saya itu tidur gitu ya, misalnya jam 10, jam 11, teman saya itu masih mutek-mutek gitu ya, masih ngerjain miniatur-miniatur gitu. Kemudian saya bangun gitu ya, misalnya bangun jam 3, jam 4 gitu ya, dia masih mutek-mutek gitu ya, jadi saya tidur lebih awal gitu ya, terus bangun lebih belakangan gitu daripada dia, jadi tidur dia itu lebih sedikit gitu. Tapi ternyata dia sangat suka gitu ya dengan aktivitas tersebut, dia bikin miniatur, dia gambar gitu ya, karena tadi kecerdasan visual spasialnya jauh lebih baik daripada saya. Kalau saya udah pusing duluan gitu ngeliat itu. Maka di sini kita bisa lebih menghargai ya, kira-kira orang ini minat bakatnya apa sih gitu. Tadi terkait dengan bakat gitu ya. Kedua terkait dengan minat Bapak Ibu sekalian. Minat ini adalah aktivitas atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu. Gitu. Jadi seorang anak itu kepo gitu. Ini apa sih gitu. Terus kemudian kan dia mengeksplor gitu ya. Ini sangat baik sebenarnya dikembangkan dari anak-anak sejak dari masih kecil, dari masih SD untuk memperkenalkan banyak profesi. Gitu. Jadi ada gitu ya. Ketika tim saya gitu, ada Bu Weni, beliau adiknya Pak Iqbal gitu ya, pernah ke suatu desa gitu. Ditanya, anak-anak cita-citanya mau jadi apa gitu, mau jadi dokter gitu, karena pengetahuannya sebatas di situ, gitu. Sebatas ya udah profesi itu nanti di masa depan tuh adanya dokter. Gitu. Tapi kalau ketika dia mulai diperkenalkan berbagai macam profesi, oh ada loh gitu ya, ahli hukum gitu ya, psikolog gitu ya, ada astronot gitu, kemudian ada berbagai macam ahli-ahli yang lain gitu ya diperkenalkan, lalu mereka akhirnya mulai terbuka nih, oh saya mau loh jadi ini gitu ya, saya bercita-cita loh jadi ini gitu ya, profesi-profesi lain yang bisa jadi mereka baru tahu. Dan salah satu cara yang cukup efektif juga adalah bagaimana kita mengajak anak-anak untuk merasakan langsung gitu ya, profesi tersebut gitu ya. Mungkin kita memperkenalkan anak ada profesi yang namanya polisi gitu ya. Kita ajak dia ke kantor polisi, dikenal, oh, ini Bapak polisi, pekerjaannya ini gitu ya. Kan anak-anak sekarang juga nontonnya kan YouTube gitu ya. YouTube Kids gitu. Ada kartun-kartun yang ada sesi mungkin ada pencuri, kemudian ada polisi yang menangkap pencuri gitu ya. Diperkenalkan di situ gitu. Itu misalnya. Atau mungkin kita memperkenalkan profesi yang lain gitu ya. Menjadi penulis gitu ya, kita ajak gitu ya, mungkin ke percetakan atau mungkin kita nonton, kita tontonkan gitu ya, oh ini ada seorang penulis gitu, dia sudah menghasilkan buku-buku ini gitu ya. Tapi mungkin kalau untuk penulis anak yang mungkin sudah lebih besar usianya, tapi penting untuk akhirnya mengajarkan atau memaparkan anak berbagai macam profesi sehingga mereka bisa mengeksplor minat-minat mereka. Oh saya suka loh Bu mengerjakan soal-soal matematika. Oh saya suka loh Bu berenang gitu, saya mau jadi atlet renang gitu misalnya. Oh saya suka loh Bu
apa namanya, ngedengerin orang gitu. Mungkin saya nanti mau jadi psikolog gitu. Itu suatu hal yang anak tuh nggak tahu ketika memang tidak diberikan exposure atau tidak diberikan apa namanya, paparan gitu. Banyaknya exposure itu salah satu cara untuk akhirnya menggali minat mereka. Oke, jadi memang untuk minat ini faktor lingkungan gitu ya, kemudian hasil belajar, pengalaman dia gitu, kemudian dia mengidentifikasi hobi dia apa, sukanya apa gitu ya, maka itu akan mudah untuk menggali minat mereka gitu ya. Dan minat ini sebenarnya sangat mudah berubah gitu ya, sesuai dengan tren saat itu. Jadi untuk tadi ya, apa namanya, anak-anak SMA gitu ya, mungkin dari kelas 1, kelas 2 gitu, udah banyak nih diperkenalkan berbagai macam profesi gitu. It's okay kok nggak jadi dokter, tapi kamu bisa jadi yang lain gitu. Kamu sukanya apa? Gitu. Ya udah, kita lihat nih dengan kamu sukanya ini gitu ya, ke depan kira-kira profesi yang mungkin kan tuh ada apa aja. Gitu. Ya mungkin di akhir saya juga akan presentasi terkait dengan tes minat bakat dari rumah konseling. Nah, lalu di sini tugas orang tua gitu ya, menjadi fasilitator sebenarnya. Kita pertama mengobservasi anak itu sukanya apa gitu ya. Kita observasi nih, anak ini dari 8 kecerdasan tadi dominannya di mana ya gitu ya. Apakah di matematika gitu, atau di verbal, atau di interpersonal gitu ya. Dia suka bersosialisasi dengan orang-orang gitu ya. Atau di intrapersonal dia nggak suka keluar, sukanya di dalam gitu, sukanya nulis, sukanya ngedengerin orang gitu misalnya. Atau mungkin lebih ke arah seni gitu misalnya, visual spasial gitu ya, suka di rumah coret-coret gitu ya. Ketika anak coret-coret jangan dimarahin bapak ibu gitu ya, tapi diberikan ruang gitu ya. Adik, kakak nggak boleh coret-coret tembok gitu, ibu udah beliin buku nih, nah, kakak coret-coretnya di sini ya gitu ya. Misalnya, tapi bu di buku kecil, mungkin bukunya terlalu kecil gitu, perlu buku yang lebih besar lagi. Tapi poinnya adalah bagaimana orang tua ini memfasilitasi anak gitu ya untuk menyalurkan minat dan bakatnya. Ya, oke. Kemudian mungkin ini pertanyaan ya Bapak Ibu sekalian ya, uniknya setiap anak gitu ya. Seorang anak ini bisa memiliki minat dan bakat lebih dari satu, seperti yang tadi saya sampaikan, ada 8 kecerdasan di tiap anak gitu ya, ada 8 bakat. Kita lihat nih kira-kira urutan nomor 1 sampai ke 8 kira-kira apa gitu. Kita identifikasi, kita ngobrol gitu ya. Adek sukanya apa sih? Adek main ini gitu, misalnya main bola sama ayah ibunya. Suka nggak gitu ya. Tapi kira-kira sukanya tuh sedalam apa gitu ya. Kalau misalnya dia main ternyata sangat ahli gitu, oh ternyata emang dia punya minat di kinestetik, punya bakat di kinestetik gitu ya. Mungkin nanti ke depan bisa diikutkan ke ekskul bola gitu misalnya. Atau kalau misalnya pengen lebih mengerucut lagi, nggak usah lanjut ke SMA gitu misalnya, tapi lanjut ke sekolah atlet misalnya, kayak gitu. Ya, dan minat bakat ini ibu-ibu sekalian, ibu bapak sekalian, ini nggak akan terasa ketika tidak ada medianya. Jadi kayak misalnya seorang anak yang tadi punya kemampuan kinestetik gitu ya, tapi dia ditinggal di kota yang sangat padat gitu ya, nggak ada lapangan gitu ya, di sekolah juga nggak ada pelajaran olahraga gitu ya, maka bakat ini akan sangat mungkin gitu ya untuk akhirnya tidak terekspos gitu, tidak keluar. Jadi memang sangat penting untuk menyediakan semacam laboratorium gitu ya, fasilitas-fasilitas gitu ya. Oh mungkin nggak ada lapangan di rumah, tapi ada lapangan warga gitu ya. Mungkin lapangan warga lagi agak susah nih, lagi pandemi kayak gini gitu. Tapi mungkin bisa diajak rumah saudara yang mungkin punya halaman agak luas gitu ya, mungkin bisa diajak main di sana. Atau berbagai macam fasilitas-fasilitas lain yang menunjang. Ya, kemudian ada anak yang mengetahui dan menemukan minat dan bakatnya, tapi ada juga nih yang nggak menemukan minat dan bakatnya dan merasa nggak punya bakat. Kenapa sih kira-kira bisa terjadi kayak gini? Bapak Ibu ada yang mau sharing nggak ya? Ketika seorang anak ini merasa kok kayaknya nggak ada yang unggul nih dalam diri saya gitu. Saya ngelihat kakak saya kayaknya udah jago gitu ya, masuk universitas bagus gitu ya, dapat juara, dapat piala gitu. Kok saya nggak punya hobi, saya nggak punya minat bakat apapun gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau share di sini? Kira-kira kenapa sih penyebabnya dan apa sih yang perlu orang tua lakukan? Boleh langsung open mic, atau mungkin kalau mau raise hand juga boleh. Monggo Bapak Ibu. Oke. Ya Bu, saya mau nanya Bu. Boleh Ibu, silakan. Ibu siapa nih? Sebutkan namanya Bu, saya nggak kelihatan. Cici Indawati. Oke, silakan Bu Cici.
Ini bukan anak saya sih, tapi adik saya. Jadi dia padahal sudah SMP ya, Bu. Cuman ketika ditanya itu, kamu tuh minatnya ke apa? Terus kalau sekolah nanti jurusannya minta apa? Terus dia bilang, ya sekenanya aja Mbak, soalnya saya nggak tahu saya bisanya di mana. Terus peran orang tua di sini tuh menurut saya orang tua saya tuh kurang mendukung gitu Bu, soalnya kan dua-duanya itu sibuk semua. Jadi solusinya gimana untuk bisa saya kasih masukan walaupun dari jarak jauh seperti video call gitu Bu, biar nyangkut ke dianya. Terima kasih, seperti itu saja pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih Bu Cici atas pertanyaannya gitu ya. Jadi di sini kasusnya ada anak SMP gitu ya. Tanya kamu mau lanjut kemana? Nggak tahu, sekenanya aja gitu, yang ada aja gitu. Nah, dan ternyata ketika dilihat orang tuanya sibuk. Ya, ini Bapak Ibu, apa namanya, pentingnya peran orang tua gitu ya. Mungkin tadi kesibukan itu jadi salah satu pilihan gitu ya. Ketika dua-duanya memilih untuk bekerja full time, kita perlu lihat nih di sini gitu ya. Siapa yang kerjanya full time, siapa yang kerjanya mungkin nggak terlalu sibuk gitu ya di sini orang tuanya. Tapi memang sangat perlu gitu ya orang tua itu meluangkan waktu untuk anak gitu ya. Jadi misalnya di hari weekend gitu ya, di hari Sabtu atau Minggu gitu, kan orang tua tuh biasanya Senin sampai Jumat kerja gitu ya, dan biasanya itu di situ apa ya, toleransinya sangat rendah nih kalau untuk mau main sama anak gitu, karena emang udah tugas pekerjaan gitu. Tapi kalau Sabtu Minggu, kalaupun emang orang tua tetap sibuk ada kerja, tapi minimal meluangkan waktu untuk anak gitu ya. Setiap hari pun sebenarnya bisa gitu ya di malam hari. Misalnya apa namanya, diajak melakukan suatu hal-hal yang berbagai aktivitas gitu ya, bisa dengan menonton gitu ya, nonton apa namanya, nonton film gitu, misalnya nonton film apa nih, bisa nonton film yang emang apa namanya satu series gitu ya, atau mungkin film apa ya, yang memperkenalkan berbagai macam profesi gitu misalnya, atau mungkin nggak langsung profesi tapi kayak misalnya kalau di anak-anak kecil ya, yang saya tahu ya, mungkin nanti ibu-ibu lain boleh sharing ya, di anak-anak kecil kan ada banyak kartun-kartun sebenarnya, ada banyak kartun-kartun yang profesinya ini sebagai apa namanya polisi gitu ya, ini sebagai pemadam kebakaran gitu, ini sebagai apa gitu ya, mungkin dia nggak versi kartun tapi mungkin versi yang lebih besar gitu, tapi sebenarnya memaparkan juga terkait dengan profesi-profesi yang ada gitu. Saya ngelihat sebenarnya anak ini nggak tahu karena emang kurang digali gitu ya, kurang dieksplor sukanya itu apa gitu. Maka penting untuk tadi misalnya diajak nonton film gitu ya, apa namanya, kamu suka nggak kalau misalnya jadi apa, misalnya di situ kasusnya itu pemadam kebakaran gitu, jadi pemadam kebakaran, atau kamu mau nggak sih punya cita-cita jadi pilot gitu misalnya gitu. Atau kita bisa lihat nih dari dia masih kecil sampai sekarang gitu ya, dia sukanya main apa gitu. Apa suka main apa namanya pesawat-pesawatan, kalau misalnya main dia suka jadi ketua gengnya gitu ya, atau mungkin dia suka nulis, atau mungkin dia tadi suka yang bersifat naturalis gitu ya, kayak sama hewan dia berani gitu ya, sama tumbuh-tumbuhan dia suka gitu ya. Kita lihat nih gitu, sebenarnya dari dia masih kecil sampai sekarang kecenderungannya di mana, hobinya itu apa, sukanya ngapain gitu. Maka dari situ sebenarnya bisa mulai apa namanya diarahkan gitu. Kalau misalnya tadi SMP mau ke SMA kan biasanya kan mau masuk IPA atau IPS gitu ya, dan sekarang itu kan IPA atau IPS tuh udah langsung pas kelas 1 SMA gitu ya, masuk SMA sekian IPA, SMP sekian SMA sekian IPS gitu ya. Kalau dulu saya waktu sekolah saya masuk tahun pertama umum, tahun kedua baru IPA atau IPS gitu. Nah sebenarnya kalau untuk anak SMP tadi ke arah IPA sama IPS kita lihat nih gitu, dia sukanya kemana gitu, apakah dia suka hal-hal yang mungkin lebih ke ngitung-ngitung gitu ya, atau mungkin dia suka mencoba hal-hal yang lebih eksperimen gitu ya. Oh coba gitu misalnya apa namanya kertas dicoret-coret gitu ya pakai warna hitam, terus pakai kaca, oh jadi kebakar gitu, saya kan suka hal-hal yang berbau eksperimen ya gitu. Atau suka apa misalnya bikin sabun gitu ya, bikin balon-balon atau apa gitu, yang arahnya itu mungkin lebih ke arah saintifik gitu ya, lebih ke arah science gitu, ke arah IPA, ilmu pengetahuan alam gitu. Atau mungkin dia lebih suka yang IPS gitu ya, lebih ke arah sosial, kayak misalnya dia suka bersosialisasi gitu, mungkin nggak terlalu suka sama angka-angka gitu ya, sekenanya aja gitu, tapi dia suka nih kalau ngobrol sama teman-temannya, kalau dia bikin komunitas, bikin apa namanya suatu kegiatan gitu ya, atau hal-hal yang memang apa ya lebih banyak melibatkan banyak orang gitu ya biasanya. Jadi emang
kita perlu tanya gitu ya. Kan kalau misalnya SMP tadi kan ke arah IPA atau IPS ya. Nah, kakak mau jadi apa gitu ke depan? Nggak tahu. Kalau nggak tahu, kita nggak perlu maksain gitu. Tapi kita mulai berkenalan pelan-pelan. Ada berbagai macam profesi loh gitu. Kamu tahu nggak om ini seorang ABRI loh gitu. ABRI itu gini. Tahu nggak tante ini? Tante ini seorang perawat loh. Perawat ini kerjanya di rumah sakit gitu ya. Kerjanya ini. Mulai dari orang-orang terdekat gitu ya kita kenalkan gitu. Kalau kamu mau jadi kayak siapa gitu, atau bukan cuma saudara gitu, tapi ada banyak kita perkenalkan, kemudian dilihat kakak sukanya ngapain. Kemudian tadi mulai kita lihat nih, oh sebenarnya anak ini suka nih sama hal-hal yang berbau kesehatan gitu ya, atau mungkin tadi berhubungan dengan kimia nih misalnya, suka nyampur-nyampur ini gitu ya. Atau mungkin tadi suka ngitung-ngitung gitu ya, mungkin lebih ke IPA sebenarnya. Tapi kalau misalnya IPS tadi suka bersosialisasi gitu ya, suka lebih suka ngafal biasanya gitu. Kemudian suka main sama teman-temannya gitu ya. Dan mungkin bisa jadi kecerdasan matematikanya nggak terlalu oke gitu. Tapi nggak masalah gitu. Tapi ada juga gitu orang-orang yang lebih ke arah sosial, terus waktu SMA dia IPA gitu. Tapi ntar kuliahnya biasanya IPS lagi gitu. Ya nggak masalah juga sebenarnya gitu. Tapi memang akan sangat baik sejak lebih awal gitu ya, kita gali dia sebenarnya minat bakatnya kemana, kemudian memang kita arahkan ke arah sana dan akhirnya semakin membuat dia lebih ahli gitu ya di bidang tersebut. Oh aku kayaknya ke depan kayak jadi dokter, jadi ilmuwan gitu ya, jadi peneliti kayaknya aku nggak mau deh gitu. Tapi aku mau nanti kayaknya kalau ada acara-acara nih, ntar aku jadi pembawa acaranya gitu, jadi MC-nya gitu. Atau mungkin dia suka ngomong di depan orang gitu ya. Oh ini arahnya apa ya, lebih ke sosial nih gitu. Mungkin nanti kalau kuliah arahnya lebih ke ilmu komunikasi gitu ya, calon-calon motivator gitu ya, calon-calon public speaker gitu ya, kayak gitu. Jadi mungkin memang perlu nih untuk digali sukanya apa gitu. Dan ketika tadi memang kasusnya jauh gitu ya, mungkin yang lebih diedukasi adalah orang tua gitu ya. Bisa dengan orang tua kalau ada seminar-seminar kayak gini, diajak gitu ya, atau dikasih link YouTube gitu, Bu coba deh gitu lihat gitu, nah ibu pinter loh gitu, udah tahu belum kira-kira minat bakatnya apa. Sekarang banyak anak-anak yang memang salah jurusan gitu. Aku yakin si kakak ini sebenarnya pinter gitu dan bisa diarahkan ke jurusan yang memang sesuai gitu ya sama hobinya gitu, sama minat bakatnya. Dan orang tua itu sangat penting untuk meluangkan waktu gitu ya, sehari gitu ya, mungkin malamnya gitu ya, ngobrol sama si kakak tuh sukanya ngapain, seharian ini ngapain gitu ya. Terus di weekend diajak untuk melakukan aktivitas yang langsung gitu ya, diajak ke taman gitu ya, diajak mungkin ke lapangan gitu, diajak ke rumah saudara gitu. Kalau rumah saudara kita lihat deh, dia ngapain si kakak di pojok doang main game gitu ya, atau mungkin sukanya ngomong gitu ya. Itu kan salah satu hal yang bisa kita dedikasi juga sebenarnya, minat bakatnya itu kemana. Jadi memang tadi peran orang tua yang penting. Mungkin gitu, Bu Cici. Gimana nih, Bu? Maaf Bu, Mbak, kalau di chat sebenarnya sudah banyak pertanyaan, mau dijawab dulu atau sesinya, materinya? Baiknya saya coba lihat dulu chatnya ya. Nanti kita coba selesain gitu, ya. Nonton baby bus, oke. Nanti Bapak Ibu sekalian kita diskusi. Mungkin saya selesaikan dulu kali ya, biar nggak kentang gitu ya, biar nggak gantung gitu ya. Oke, baik, terima kasih Bu Cici atas pertanyaannya gitu ya. Kita lanjut. Sini apa sih harus orang tua lakukan gitu ya? Di sini orang tua itu pertama harus memiliki keyakinan gitu ya, bahwa setiap anak ini adalah pribadi yang spesial. Gitu ya. Kalaupun memang dia nilai matematikanya merah gitu ya, kita yakin kalau dia punya kecerdasan lain yang memang unggul gitu ya. Dan itu bukan matematika. Matematika ini mungkin kecerdasan yang ke-8 gitu ya. Tapi kita coba cari tahu nih kira-kira kecerdasan lain ini apa. Kemudian yang kedua, tanamkan kuat dalam hati gitu ya. Kenapa sih? Karena kalau kita nggak menganggap anak kita spesial, maka kita akan menjadi orang tua yang terjangkit parentogenik gitu ya. Apa sih parentogenik? Parentogenik ini adalah penyakit orang tua yang suka membandingkan anaknya. Kok kamu nggak, Dek, kamu kok nggak kayak si kakak sih? Si kakak tuh suka tampil loh, di kelas tuh dia pede-pede aja loh gitu ya. Kok kamu diem-diem aja sih gitu misalnya. Kok nilai matematika kamu nggak kayak kakak gitu. Kok
kakak bisa masuk kampus bagus kok kamu enggak ya. Itu yang sebenarnya bikin anak itu jadi kurang percaya diri gitu ya. Anak itu jadi merasa terkekang gitu, merasa tidak dihargai gitu ya. Di sini balik lagi ke bakat, Bapak Ibu sekalian gitu ya. Bakat merupakan potensi terpendam gitu ya. Ini poin besar, terpendam. Maka kita perlu untuk menggali gitu ya. Kita banyak-banyak melibatkan anak agar ini bisa keluar, gitu ya. Dia bisa mengekspor sesuatu sehingga kita tahu nih, oh dia sukanya ini ya gitu ya. Kita kasih berbagai macam fasilitas gitu ya. Mungkin kalau main ini gimana gitu, kalau nyoba ini gimana gitu. Kita lihat nanti kira-kira kakak ini atau anak ini cenderungnya kemana. Ya, ketika seorang anak itu merasa kok saya nggak punya bakat apapun sih, kok kayaknya saya bodoh banget sih gitu ya. Bisa jadi memang pola pengasuhan yang perlu dievaluasi gitu. Apakah selama ini tadi parentogenik ini satu hal yang dilakukan gitu. Ini kan toxic parenting ya sebenarnya ibu bapak sekalian gitu ya. Membandingkan anak dengan anak tetangga gitu ya, dengan adik kakaknya gitu ya. Sehingga dia ngerasa saya nggak punya keunikan, saya nggak punya bakat gitu ya. Maka penting gitu ya bagaimana orang tua ini bisa memberikan anak kesempatan gitu ya untuk akhirnya anak ini bisa mengeksplorasi apa sih bakatnya dan minatnya. Ya, di sini banyak orang tua yang menganggap anaknya ini biasa aja nih, nothing special gitu ya, nggak ada yang oke gitu ya. Tapi sebenarnya bisa jadi karena kita nggak memperhatikan bakat mereka gitu ya. Terjadi kita cuma sibuk gitu ya, ngedaftar anak kita ikut les ini, ikut les itu gitu. Tanpa kita tahu gitu sebenarnya si anak ini mau nggak sih ikut les karate, les kumon, menghitung gitu ya, bahasa Inggris gitu ya. Semuanya diikutin gitu ya. Akhirnya tanpa kita tanya ke anak sebenarnya dia benar-benar mau nggak sih ikut les ini gitu ya. Sebenarnya bisa gitu ya, salah satu atau ikut les bahasa Inggris dulu gitu, terus tanya, dievaluasi gitu ya setelah 3 bulan les, gimana kak gitu. Aku sebenarnya suka sih Bun belajar bahasa Inggris, tapi teman-temannya itu loh udah pada jago-jago gitu. Mungkin dia ngerasa nggak pede, tapi sebenarnya dia punya minat yang besar bahasa Inggris. Oh ya udah nggak apa-apa kak, kita coba lagi gitu. Mungkin teman kakak emang udah lebih gede aja gitu. Kalau kakak suka ya udah kita coba ya. Gitu. Atau misalnya ikut les matematika, aku nggak suka Bun tugasnya banyak gitu, yang gitu aku pusing palanya gitu ya. Kan aku pengen banyak nulis, aku pengen main sama teman-temanku gitu. Bisa jadi memang bakat matematikanya ini bukan ya. Oke, di sini penting ya Bapak Ibu sekalian untuk mengenal unfinished business gitu ya. Unfinished business diri kita sebagai orang tua gitu ya. Bagaimana akhirnya kita punya nggak sih gitu ya trauma di masa lalu, masalah yang belum selesai gitu ya. Dulu saya tuh pengen banget jadi dokter, tapi orang tua tuh nggak punya biaya gitu. Saya punya anak saya harus jadi dokter, saya pakai kata harus gitu ya, tanpa kita mengimbangi dengan sebenarnya anak ini sukanya apa, minat bakatnya apa, hobinya apa gitu ya. Hati-hati karena ini bisa jadi berbahaya, karena secara nggak langsung kita memaksakan kehendak kita ke kita. Coba deh si kakak suka nggak ya jadi dokter gitu ya. Dari kecil mungkin dibeliin main dokter-dokteran, terus tanya kakak suka nggak gitu ya, misalnya diajak rumah sakit, tanya gimana kak, tuh bu dokter keren loh kak gitu, kakak ntar ke depan jadi dokter nggak aku mau jadi pilot, jangan dipaksain gitu ya. Ya udah gitu, seenggaknya kita sudah memperkenalkan. Tapi jangan akhirnya menganggap kalau cita-cita dia yang lain itu yang nggak sesuai sama harapan kita di awal gitu ya, itu bukan suatu hal yang spesial gitu. Tapi kita perlu tahu sebenarnya anak itu minat bakatnya kemana, kemudian kita fasilitasi dan sehingga itu bisa berkembang. Ya, oke. Tadi dampak buruknya itu anak merasa terkekang, nggak merdeka, nggak bisa mengembangkan minatnya gitu ya. Terus kalau misalnya lagi les tuh kerjanya mencuri-curi waktu gitu untuk bolos, karena bisa jadi lesnya itu sebenarnya bukan kemauan dia gitu. Kenapa sih kamu ikut les? Disuruh sama mama gitu. Kalau itu indikasi-indikasi nih ibu-ibu gitu ya, kalau anak ini sebenarnya nggak punya minat ke sana. Oke, di sini mengenal minat bakat anak. Panduan buat orang tua. Pertama, anak kita sukanya sama tanaman, sama hewan, dia nggak takut gitu ya, atau mungkin dia suka nyanyi, atau dia suka jadi ketua geng gitu ya, atau kalau di kelas itu dia orang yang berani gitu ya, tampil di depan umum gitu, atau anak kita mungkin nggak suka tampil di depan umum, tapi sukanya menyendiri, tapi menyendiri itu dia menuliskan sesuatu gitu ya, dia menjadi pendengar yang baik buat teman-temannya gitu ya. Itu kita lihat sebenarnya tingkah laku anak kita tuh kayak gimana. Terus kita mengamati tipe kecerdasan dia apa gitu ya,
tadi dari 8 kecerdasan itu, kira-kira kita ranking nih dari ke 1 sampai ke 8, mana yang paling dominan ya. 4 yang pertama itu perlu kita kembangkan. 4 yang lain ketika nggak mau dikembangkan banget ya, nggak terlalu masalah gitu ya, karena memang waktu kita sangat terbatas gitu ya, untuk mengembangkan metode bakat anak ini. Kemudian kasih stimulasi untuk anak akhirnya mengeksplorasi. Ini jawaban Bu Cici tadi ya gitu ya. Kita kasih stimulasi, bisa nonton gitu ya, pergi ke tempat yang kita bisa melakukan profesi-profesi gitu ya, bisa bermain peran gitu ya, bisa baca buku gitu ya kan, banyak ya buku ensiklopedia gitu ya. Kalau misalnya sekarang kayaknya anak-anak minat bacanya udah semakin turun gitu. Tapi kan sekarang ada media kayak nonton gitu ya, nontonnya didampingin sama orang tuanya gitu. Kemudian tuh Kak gitu ya, tadi ada yang nanya tuh bebas, tuh Kak ada polisi, tuh Kak ada ini gitu ya. Kita bisa mengeksplorasi lewat sana. Kemudian kita kenali antusiasme anak itu arahnya kemana, dan kita kasih dukungan positif sama hal-hal yang dia suka. Oke, di sini ada kecerdasan majemuk gitu ya, yang tadi saya paparkan sebenarnya. Di sini mengembangkan bakat anak. Tadi ini panduan buat orang tua juga ya. Yang pertama adalah berusaha menerima gitu ya. Karena banyak orang tua yang tadi punya unfinished business gitu ya. Dulu saya mau jadi dokter gitu ya. Dulu saya mau jadi pilot tapi nggak kesampaian. Anak saya harus gitu ya gantiin saya. Nah, tanpa kita mendengar sebenarnya dia punya bakat dan minat apa, dan kita memaksakan ke dia gitu. Jangan sampai kayak gitu. Tapi kita perlu melihat nih sebenarnya anak itu punya bakat apa, punya minat apa, dan kita berusaha untuk menerima gitu ya minat dan bakat anak tersebut. Kemudian berikan fasilitas yang sesuai, mencontohkan gitu ya. Kalau misalnya anak, Bu, aku suka main basket, tapi di rumah kan gak ada lapangan basket, aku ikut komunitas ya, nanti ada latihan tiap minggunya gitu ya. Oh, diperbolehkan gitu ya untuk mengikuti komunitas yang tadi sesuai sama minat bakatnya. Kemudian ikut sertakan anak pada kegiatan perlombaan gitu ya. Kita coba nih gitu. Kita tahu punya kecerdasan bahasa yang bagus gitu ya. Oh, ada lomba debat nih gitu ya. Kakak mau coba nggak lomba debat gitu. Kalau misalnya pertama gak menang, apakah ini baru pertama? Kan kita perlu berusaha lebih keras lagi gitu. Perlu berkali-kali nyoba dulu nih untuk akhirnya jadi pemenang. Ya udah Bun, aku mau coba deh Bun. Ntar kalau misalnya ada lomba debat lagi aku mau ikut lagi. Gitu. Jadi diberikan kesempatan untuk anak untuk akhirnya mengikut sertakan pada lomba. Berikan apresiasi atas pencapaiannya gitu ya. Jangan sampai karena kita nggak terima gitu ya dia punya bakat tersebut, akhirnya bakat gitu doang gitu ya. Ibu nih, saya Bu matematika aku nih 80 gitu ya. Terus ada ibu-ibu yang kamu 80 aja bangga, ibu dulu dapat 95, biasa aja gitu. Jangan sampai kayak gitu gitu ya. Tapi kita perlu apresiasi tiap pencapaian anak. Kemudian berikan anak me time, waktu untuk dirinya untuk menemui minat bakat yang dipilihnya. Ya. Ini juga ada 4 tips gitu ya. Yang pertama, ketika kita masih belum tahu, kita perlu memberikan kesempatan untuk anak itu akhirnya mencoba hal yang baru. Kemudian ketika kita udah mulai tahu nih, oh si kakak cenderung ke arah kinestetik nih, suka olahraga misalnya, dia kuat nih naik sepeda 50 km gitu ya, non-stop gitu. Maka kita coba ajak terjun langsung ke lapangan. Kak, mau nggak Kak ikut lomba sepeda gitu ya, untuk dapat pengalaman. Kemudian ketiga, mendorong dan memotivasi anak untuk bisa fokus gitu ya, dan menggeluti aktivitas yang rutin, aktivitas yang tadi ya sesuai dengan bakatnya gitu ya. Kalau kita udah tahu nih bakatnya apa, coba kita fokuskan gitu ya, untuk mengasah bakat tersebut. Dan yang keempat, berikan anak kepercayaan dan melakukan sebuah aktivitas yang diminatinya gitu ya. Jadi jangan terlalu khawatir ibu bapak sekalian, oh ntar dia dikit-dikit nggak bisa gitu ya. Tapi kita kasih kesempatan untuk akhirnya dia nyoba. Walaupun tadi ikut kompetisi kalah ya nggak apa-apa Kak, dicoba lagi Kak gitu. Kakak mungkin perlu jam terbang yang lebih banyak nih gitu. Sekarang kalah nggak apa Kak, kakak perbaiki. Bunda yakin gitu ya, pada kesempatan selanjutnya kakak insya Allah bisa menang. Gitu ya, dikasih kepercayaan. Ya, mungkin terakhir gitu ya, menurut Brian Davidson ini dalam mencapai keberhasilan gitu ya, kemampuan non kognitif gitu ya, patut menjadi bekal anak gitu ya. Kan kognitif kan kayak misalnya belajar matematika, bahasa gitu ya. Tapi ada juga kemampuan non kognitif ya, yang ini sebagai bekal ya. Apa sih kemampuan non kognitif ini? Merupakan ketekunan, pantang menyerah, dan kemampuan bangkit dari kegagalan ya. Jadi ketika anak tadi sebenarnya udah tahu nih minatnya apa, bakatnya apa, baru ikut lomba sekali kalah gitu ya, kita perlu memotivasi, jangan berkecil hati Kak gitu, kan kakak baru coba sekali, ayo
kita berusaha lebih keras lagi, ya. Untuk akhirnya kita membangun resiliensi, gitu ya, atau kontingan, gitu ya, atau ketangguhan seorang anak, gitu ya. Akhirnya dia bisa kuat, pantang menyerah, dan punya kemampuan untuk bangkit dari kegagalan. Kemampuan seperti ini nggak akan terukur nih dari tes IQ manapun, gitu ya. Misalnya ada anak yang IQ-nya sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget, gitu ya, standar 90, 80, gitu ya. Tapi ternyata tadi dia punya kemampuan untuk mencoba terus, gitu, coba lagi, gitu ya. Nah, itu perlu kita apresiasi. Nah, maka dalam mengembangkan minat bakat anak, jangan terpaku pada hasil-hasil nilai ujian aja, gitu ya. Tapi juga tekankan pada proses pembentukan karakter yang dijalani. Gitu. Oke, kakak mungkin matematika nilainya nggak bagus terus, tapi karena mungkin matematika ini pelajaran wajib di sekolah, kakak perlu belajar, kakak perlu coba. Kalau misalnya kemarin belum oke, apa nih kak? Kita mau perlu tambahan nih untuk les, minimal biar kakak bisa lulus gitu misalnya. Tapi maksudnya di sini jadi salah satu proses belajar bahwa it's okay gitu ya untuk gagal gitu. Tapi yang menjadi tugas kita adalah terus mencoba sehingga terbangun gitu ya kemampuan anak untuk akhirnya bangkit gitu ya dari kegagalan. Oke, mungkin sekian Bapak Ibu semua. Insya Allah akan kita lanjut ke sesi tanya jawab. Nanti saya minta waktu sama MC gitu ya. Mungkin 10 menit terakhir saya akan presentasi terkait dengan penawaran rumah konseling kerjasama dengan sekolah. Baik, saya serahkan kepada MC. Ya, terima kasih Bu Tini Hanifah yang sudah menyampaikan banyak hal sebagai pengingat untuk kami juga di fungsi guru dan orang tua ya, untuk anak-anak kita. Alhamdulillah di chat sudah banyak pertanyaannya. Alhamdulillah Bapak Ibu menyimak dengan serius ya hari ini. Ada 5 ya. Ada 5 pertanyaan yang sudah masuk. Langsung saja pertanyaan pertama. Bagaimana cara tepat untuk mengetahui kecerdasan yang dominan pada anak dan cara mengoptimalkan kelebihan pada kecerdasan tersebut? Oke, terima kasih Bapak Hilmi atas pertanyaannya. Bagaimana cara yang tepat untuk mengetahui kecerdasan yang dominan pada anak? Nah, ini suatu hal yang nggak instan nih, Pak Hilmi. Jadi untuk tahu anak ini sebenarnya punya kecerdasan dominan dari 8 itu yang mana gitu ya, itu perlu kita eksplorasi. Gitu ya. Bagaimana caranya gitu ya, ketika mungkin masih kecil gitu ya, mau masuk SD gitu ya, kita bisa lihat nih sebenarnya dari kehidupan dia sehari-hari gitu. Kalau misalnya dia main sama temennya, interaksinya gimana sih gitu ya. Dari mata pelajaran dia di sekolah, mungkin anak SD ya, mata pelajaran dia di sekolah yang unggul tuh yang mana sih gitu. Kalau misalnya ada kesempatan gitu ya, misalnya ada lomba ngarang, lomba nari, lomba pidato gitu ya, dia milihnya kesempatan yang mana gitu. Bisa dengan kalau anak masih kecil nih ya, menyediakan berbagai macam semacam lab gitu ya, maksudnya memfasilitasi anak gitu ya. Anak suka nggak sih sama visual spasial tadi ya, gambar gitu ya, terus ngerakit-rakit gitu ya. Kita bisa nih memperkenalkan anak gitu ya, permainan-permainan kayak misalnya Lego gitu ya. Kan itu kan berjenjang ya Lego itu ya, dari mungkin yang paling sederhana sampai yang lebih rumit gitu ya. Sampai di fase rumit itu sebenarnya si anak bisa nggak sih ngerakit-rakit itu gitu misalnya. Atau mungkin kalau misalnya kita pengen tahu dia suka ngegambar atau enggak, kita sediain nih gitu ya, buku gambar, kan yang udah ada template-nya kalau anak masih kecil gitu ya. Gimana sih kita lihat cara dia mewarnai gitu ya, seberapa dia suka nih dalam melakukan aktivitas tersebut gitu ya. Kita pengen tahu seberapa senang dia sama kinestetik gitu ya. Coba kita ajak dia untuk bermain gitu ya. Bermain bola gitu ya sama keluarga, bisa di lapangan, di rumah, main yang gampang gitu ya, main lempar-lempar kertas gitu ya, atau atau mungkin kayak kan anak ada yang suka petakilan ya, nggak bisa diem banget sih gitu. Kalau untuk orang tua yang mungkin masih belum paham gitu, anak dimarahin gitu ya, nggak bisa diem banget gitu ya, petakilan banget gitu, padahal bisa jadi itu kecerdasan kinestetiknya gitu yang unggul. Gitu. Atau mungkin kecerdasan musikal gitu ya, kalau misalnya di rumah emang ada alat musik gitu, kita lihat si anak ini sebenarnya suka nggak untuk main alat musik tersebut, dilesin atau diajarin sama orang tuanya sebentar, cepat nangkep nggak gitu.
atau dia udah dilesin berkali-kali nggak nangkep-nangkep. Boleh jadi ya mungkin bukan di situ gitu. Jadi mungkin poin dari saya adalah memberikan fasilitas gitu ya ke anak. Dan kita coba deh, kalau misalnya tergantung nih anaknya usia berapa. Kalau udah masuk SD, kita coba lihat flashback dari kecil. Sebenarnya anaknya sukanya apa sih gitu, dari berinteraksi dengan orang-orang, dalam dia melakukan hobi gitu ya. Apa sih dia suka lakukan gitu. Tapi kalau misalnya mungkin masih kecil banget gitu ya, kita pengen tahu sebenarnya apa tadi, kita ajak dia untuk bereksplorasi. Kita berikan kesempatan-kesempatan kayak misalnya gambar, kinestetik gitu ya, beraktivitas fisik sama keluarganya gitu ya. Kemudian kemampuan interpersonal gitu ya. Interpersonal, bagaimana dia berhubungan dengan orang lain. Oh, kakak dikasih gambar macan. Coba kakak deskripsi ini. Coba kakak jelasin, macan ini apa sih? Macan tuh yang di hutan gitu. Macan tuh totol, misalnya udah kayak gitu doang. Tapi ada juga misalnya dikasih gambar macan. Apa sih kak macan? Macan itu aku pernah datang ke Ragunan. Waktu itu diajak sama ayah. Kemudian aku ngelihat macan itu lagi makan daging. Kemudian macannya itu tidur gitu. Dia bisa menjelaskan banyak gitu. Bisa jadi kemampuan interpersonalnya ini yang bagus gitu ya. Atau kemampuan intrapersonal gitu ya. Tadi mungkin dia lebih banyak menulis gitu. Atau mungkin ada orang-orang dia lebih banyak mengobservasi, ngelihat gitu ya. Atau kalau ditanya dia juga sebenarnya nangkep gitu ya, kalau misalnya diajak cerita dia nyambung gitu ya, dia mau ngedengerin, atau kecerdasan interpersonal gitu, atau mungkin kecerdasan apa lagi ya, tadi naturalis gitu ya, kalau misalnya di rumah mungkin ada halaman yang bisa ditanamkan tanamkan tanaman-tanaman gitu ya, coba kita ajak si anak ini berkebun gitu ya, kak kita mau nanam stroberi ya gitu, ini dia bibitnya, ntar kalau udah besar dia akan jadi stroberi gitu, kita lihat nih bagaimana dia memupuk tanaman itu gitu. Kalau misalnya sama dia didiemin aja, nggak disiram-siram, nggak dirawat-rawat, bisa jadi emang bukan di situ sebenarnya. Tapi kalau dia seneng gitu, ada hewan dia suka gitu ya, dia suka masak gitu ya, berkebun segala macam. Jadi kecerdasan naturalnya. Tadi sangat tergantung dengan si anak itu berapa. Kalau kita masih nggak tahu gitu ya, kita bisa lihat sebenarnya aktivitas dia kayak gimana, hubungan dia sama orang lain, hobi dia apa gitu, dan juga kita bisa memberikan kesempatan-kesempatan gitu ya. Kayak tadi disediakan buku gambar, ini kak ada kompetisi gambar gitu. Ayah ngelihat kakak gambarnya bagus deh, ikut kak gitu misalnya. Nggak mau, takut, mungkin masih takut gitu. Tapi sebenarnya kakak ini, anak ini punya kecerdasan visual spasial yang bagus gitu, bisa gambar. Apa kak, ntar kakak bikin ini aja, gambar rumah, gambar apa gitu ya. Kita motivasi terus kayak gitu. Kalau misalnya kita sebenarnya udah ngeliat nih anak ini punya bakat kemana. Tapi memang tadi peran pentingnya adalah bagaimana orang tua menjadi fasilitator gitu ya, buat anak-anak. Mungkin itu Pak Hilmi. Bagaimana Ibu Sri? Ya lanjut Mbak ya. Lanjut ya. Oke, silakan Bu. Pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap dari wali, siapa ini? Kecil-kecil tulisannya. Bagaimana sikap orang tua mendampingi atau mengarahkan ke anak yang minat bakatnya belum terlihat atau belum ada yang dominan? Oke. Hampir sama. Ya hampir sama Bu dengan jawaban tadi ya sebenarnya ya gitu ya. Jadi memang kalau misalnya emang dia anaknya masih kecil gitu ya, ataupun kalau udah agak besar juga nggak apa-apa gitu ya, kita kasih kesempatan. Kalau misalnya masih kecil kita kasih kesempatan dia untuk mengeksplor gitu ya. Coba ini, coba itu gitu ya, ajak beraktivitas kemana gitu ya, kasih buku gambar, suruh gambar gitu ya, atau mungkin kan sekarang ada buku-buku ini ya, sepupu saya tuh punya buku Hello Kitty, ponakan saya punya buku Hello Kitty, suruh cari Hello Kitty yang kayak gini ada di sebelah mana gitu ya, padahal ada jutaan Hello Kitty di samping-sampingnya, tapi dia bisa nyari, oh kemampuan visual spasialnya bisa jadi oke. Atau kalau misalnya udah lebih besar gitu ya, anak SMP, anak SMA gitu ya, kita dudukkan sebagai orang yang udah besar gitu ya. Tadi kita memberikan kepercayaan gitu. Kakak udah masuk kuliah gitu ya. Sebenarnya kakak sukanya di mana sih? Gitu ya. Jadi memang ini sangat tergantung sebenarnya metodenya dengan usia anak gitu ya. Ketika memang tadi masih kecil gitu ya, kita kasih kesempatan dia untuk mengeksplor banyak hal gitu. Sampai akhirnya dia bilang, aku suka nih Bun, aku suka nih Bun gambar kayak gini, aku suka nih Bunda cari Hello Kitty di tengah-tengah banyak Hello Kitty gitu misalnya. Aku suka nih
olahraga sama ayah ibu gitu, karena bisa lompat-lompat enak gitu misalnya. Aku suka lari gitu misalnya. Masih kecil kan apa namanya kita kasih berbagai macam kesempatan. Kalau udah lebih besar gitu ya, kita ajak duduk gitu ya. Apa namanya? Kita ajak duduk. Kalau misalnya tadi mau ke SMA, kita lihat IPA IPS gitu ya, arahnya kemana. Kalau misalnya emang mau kuliah, kita tanya gitu, kakak sebenarnya mau jadi apa gitu ya. Nggak tahu misalnya, kalau nggak tahu coba deh kakak ingat-ingat gitu ya, dari dulu sampai sekarang kakak hobinya apa. Dan ini sangat penting gitu ya, orang tua ini mau observasi, dari kecil anak ini sebenarnya suka nulis gitu ya, anak ini dari kecil sebenarnya apa ya, suka banget sama aktivitas yang berbau sosial gitu ya. Kalau ada acara-acara apa misalnya santunan anak yatim gitu ya, acara-acara Jumat Berkah, dia pasti ikutan gitu dari masih kecil gitu. Bisa jadi kemampuan interpersonalnya gitu ya yang oke. Jadi memang tadi perlu banget untuk mengeksplor. Bisa dengan menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mengeksplor dia sukanya apa, bisa juga dengan mendudukkan gitu ya, tanya gitu. Kalau bisa dua-duanya sih, tanya. Sebenarnya kakak sukanya apa? Bunda ngeliat kakak sukanya ini, bener nggak gitu, coba dikonfirmasi. Terus kakak ke depan mau ngapain gitu. Oh kakak suka belajar bahasa Inggris ya? Kalau misalnya besok kakak belajar, Bunda daftarin les bahasa Inggris, mau nggak? Misalnya. Jadi emang perlu banget untuk berdialog gitu ya sama anak terkait dengan hal-hal yang dia suka gitu, dan juga perlu mengevaluasi nih, oh setelah 3 bulan katanya kakak suka belajar bahasa Inggris, tapi kok kakak bolos-bolos terus, kenapa sih kak bolosnya? Kita cari nih alasannya, apakah dia bolos karena bosen gitu, iya habis di kelas gurunya apa namanya ngajarinnya kayak gitu aja, aku nggak dikasih kesempatan gitu. Bisa jadi dia bukan nggak suka sama bahasa Inggrisnya gitu, tapi dia nggak suka sama metode gurunya mengajar misalnya gitu. Oh ya udah, di rumah orang tua juga ngebantu nih untuk apa namanya ngedorong anak, apa ya, memfasilitasi anak gitu ya. Oh kakak belajar di kelas bosan, kakak sukanya gimana sih? Kakak sukanya ini bun, storytelling gitu ya, ngejelasin, diskusiin gitu ya. It is a tiger gitu, terus nanti ngejelasin apa namanya singa itu kayak gimana. Karena mungkin tadi kemampuan interpersonalnya dia juga bagus gitu, selain kemampuan bahasanya bagus gitu. Oh dia suka nih untuk dikasih ruang gitu ya, untuk mencoba gitu. Jadi emang perlu nih orang tua mendampingi gitu ya, memfasilitasi gitu. Karena seringkali terkait minat bakat gitu ya, itu diserahinnya ke guru, ya nggak Bu Sri? anak saya tuh sukanya apa ya Bu? Yang nanya orang tua nih. Gitu. Ini sebenarnya anak ibu gitu ya, yang sering berinteraksi, tapi nanya ke guru gitu ya. Maka di sini sebenarnya penting peran keduanya, peran guru gitu ya, dan juga peran orang tua. Anak tuh kecenderungannya kemana gitu, dan juga keduanya memfasilitasi. Ya, oke, mungkin itu Ibu Sri. Ya, oke, makasih Bu Dini. Lanjut berikutnya, ini pertanyaan ya, doanya di SDIT. Karena daring ini Bu Dini, sehingga kan interaksi anak-anak karena belajarnya banyak lewat gadget, sehingga kemudian sedikit kecanduan dan akhirnya malas melakukan aktivitas fisik atau interaksi dengan orang lain. Nah, ini bagaimana caranya untuk memunculkan dan menstimulasi kembali biar anak-anak tidak dekat dengan gadget ini, sehingga kemudian tadi minat bakatnya terasah. Begitu Bu. Oke, baik, terima kasih Bu Sri. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Ibu yang tadi mungkin bertanya apa ya terkait dengan gadget ya, lagi pandemi gitu ya, sangat rawan kecanduan bener gitu ya. Belajarnya sejam, habis itu selesai belajar main gamenya 3 jam. Ini yang perlu diantisipasi sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Jadi memang gitu untuk gadget ini sangat perlu diawasi oleh orang tua. Kalau memang ternyata orang tua tadi sibuk gitu kan, anak tetap ada yang ngawasin ya, entah itu asisten rumah tangga, entah itu kakaknya yang sudah lebih tua gitu ya, entah itu mungkin di rumah ada neneknya gitu ya, atau mungkin orang lain yang memang bertugas untuk mengawasi sebenarnya. Jadi sangat penting untuk akhirnya membuat kesepakatan sama anak terkait dengan gadget ini. Kak, Bunda pinjemin kakak handphone gitu ya untuk belajar, untuk apa namanya kakak bisa ikut pelajaran di sekolah gitu misalnya. Bunda tahu gitu kakak mau main gitu, kakak mau nonton gitu, tapi ada jadwalnya gitu. Jadi memang penting nih untuk akhirnya membuat kesepakatan ke anak apa namanya terkait dengan waktu ini. Kita lihat nih anak tuh belajar bisa pagi sampai zuhur gitu misalnya. Ya udah pagi sampai zuhur boleh pegang HP, habis itu nanti break zuhur, kalau udah zuhur kakak taruh HP-nya ya.
kakak sholat zuhur, kakak makan gitu ya. Kan kadang anak itu apa ya, karena nggak ada, dan tanda kutip ya, nggak ada role gitu ya, nggak ada rules gitu ya, nggak ada peraturan, akhirnya megang HP sampai jam 12, akhirnya nggak mau sholat gitu ya, main terus sampai jam 2 udah mau asar, kan udah mau asar kok belum sholat sih gitu, karena bisa jadi emang dari awal nggak ada peraturan itu gitu ya, nggak ditetapkan itu. Kakak sampai zuhur apa namanya berhenti main HP-nya, terus nanti kakak makan, kakak sholat, kakak makan. Kalau kakak sholat, kakak makan, bunda boleh kasih. Kakak siang boleh main game, tapi sejam aja gitu misalnya, 1 jam aja, 1 jam gitu ya. Nanti pakai timer ya bapak ibu sekalian, ini sangat penting nih gitu, pakai timer gitu ya. Kan sekarang ada YouTube Kids ya yang pakai timer juga gitu ya. Kalau udah sekian jam dia udah bunyi, udah nggak bisa gitu ya, anak kecil ada hitungan perkalian yang sebenarnya dia nggak bisa gitu ya. Apa namanya, nanti kalau udah sejam gitu ya di stop dulu gitu. Kemudian sangat penting untuk apa ya, membuat aktivitas yang variatif dalam sehari gitu. Jadi anak ini kecanduan gitu karena memang orang tuanya juga nggak punya solusi nih gitu, mau ngapain lagi ya, ya udah tugas juga udah selesai gitu ya udah nggak apa-apa, atau mungkin kurang banget pengawasannya. Kalau emang ternyata apa namanya tadi gitu ya, kita sepakati gitu ya, siang kakak boleh main game 1 jam, setelah itu misalnya kakak istirahat, atau kakak mau main keluar gitu ya. Main keluar di sini bukan yang jauh-jauh gitu ya, mungkin main keluar, main sama saudaranya gitu ya, atau main sama anggota keluarganya gitu yang ada di rumah, yang memang membuat dia akhirnya punya waktu, punya ruang untuk berinteraksi sosial. Karena apa, itu akan sangat membuat dia tuh sangat fokus gitu ya, fokus, dan akhirnya ya udah apa namanya cuman ke situ aja. Bisa jadi juga posisi badannya juga nggak bagus juga gitu kan, nunduk melihat gitu kan, matanya sakit. Salah satu alternatif yang bisa dilakukan adalah kalau di rumah punya TV gitu ya, TV itu yang apa namanya digunakan. TV itu sangat apa ya, bisa dikontrol ya gitu, ketika ada orang yang mengawasi, ketika ada orang mengawasi, karena TV itu kan di atas gitu ya, kakak duduk jarak sekian gitu ya, terus bunda yang pegang misalnya remote-nya. Kamu kan dikandani teman-temannya pada main, kamu untuk main-main loh, orang HP wae. Pilih. Oke. Jadi memang apa namanya, kalau misalnya bisa pakai TV gitu ya, gadgetnya misalnya HP-nya ditaruh gitu. Karena HP kan sangat ini ya, sangat kecil, terbatas, orang tua juga nggak bisa kontrol si anak tuh sebenarnya lagi nonton apa. Kalau emang ternyata apa namanya ada TV di rumah, kak apa namanya HP-nya bunda ambil ya, kakak boleh nonton TV. Kan TV-nya misalnya channelnya bisa dikontrol gitu. Sampai jam sekian ya, nanti stop gitu. Misalnya anak HP-nya diminta ngamuk-ngamuk bu gitu. Kadang yang ngamuk-ngamuk itu tuh ibunya akhirnya mengiyakan gitu, daripada ngamuk ya udah saya kasih aja gitu. Itu yang sebenarnya anak tuh belajar gitu ya, oh saya nangis saya marah-marah gitu ya, ternyata bunda kasih kok gitu. Itu akhirnya jadi senjatanya dia nih gitu. Kalau misalnya ke depan itu kalau ada HP, kalau misalnya HP-nya diambil, nangis aja, tantrum aja gitu, ntar juga dikasih HP-nya gitu. Maka penting untuk akhirnya tegas gitu ya, kakak bunda udah kasih waktu 1 jam gitu. Kalau misalnya emang atau mungkin jatuhnya cuma 1 film gitu, film ini selesai ya udah gitu, karena kadang nambah satu lagi bun nggak kelar satu lagi gitu ya. Tapi kalau kan udah 1 film, janjinya tadi 1, maka tegas gitu ya, udah kalau emang 1 udah. Nah tapi jangan juga abis 1 film HP diambil dia jadi bengong, pelangap-pelongong, nggak ngapa-ngapain gitu. Maka penting untuk mengikut sertakan di aktivitas yang lain gitu. Misalnya abis ini kakak bantu bunda masak yuk gitu. Bunda kan mau bikinin kakak pizza mie nih, kesukaan kakak gitu ya, mie martabak telur gitu ya, atau apa namanya yuk kakak abis ini bantuin bunda siram pohon gitu ya. Jadi aktivitas yang memang apa namanya membuat dia interaksi sama orang lain, dan juga apa namanya salah satu variasi aktivitas di hari itu gitu. Jadi nggak cuma nonton depan HP kayak gini doang gitu. Jadi emang dibuat aktivitas yang lebih variatif sebenarnya, dan dibuat kesepakatan gitu ya, kita buat rules, kita sepakati, dan orang tua juga harus tegas gitu. Kakak 1 film, ya udah 1 film gitu. Nangis, diambil HP-nya nangis, ya udah nggak apa-apa, tapi kakak diajak kan kakak tulis yang lain. Ya udah kak, di sini kan kita ini yuk gitu ya. Misalnya tadi masak-masak atau bantuin bunda yuk, mungkin beres-beres gitu. Atau ngapain aktivitas yang memang bisa membuat anak lebih apa ya, mengasah motoriknya gitu ya kan. Kalau misalnya dia main sama temennya, main sama orang tuanya, misalnya main balon gitu kan, dia main balon kayak gini, dia bikin balon gitu ya, dia tiup-tiup, itu kan jauh lebih banyak stimulus apa namanya untuk mengaktifkan apa namanya syaraf motorik halusnya ya, daripada sekadar
ya udah nonton di depan gitu. Mungkin nonton oke, nggak apa-apa, main game boleh gitu. Tapi tadi perlu banget untuk dibatasi. Gitu. Dan juga orang tua perlu untuk tegas. Dan apa namanya, penting juga nih orang tua untuk mencontohkan. Ada gini, kakak nggak boleh nonton gitu ya. Terus apa namanya, terus ibunya nonton gitu, nonton YouTube. Ih, bunda kakak nggak boleh nonton, tapi kok bunda nonton, kakak juga mau, ntar dia nangis-nangis gitu. Jadi kalau misalnya emang apa namanya, anak udah dilarang untuk nonton gitu ya, apa namanya, orang tua juga perlu memberikan contoh yang baik gitu ya. Apa namanya, bisa dengan punya kotak gitu, misalnya mau tidur, biar anak nggak buka HP gitu ya, nggak nonton yang macem-macem gitu ya. Kak, udah malam, waktunya HP ditaruh di kotak. Bunda juga taruh nih HP-nya di kotak. Gitu. Semua taruh HP-nya di kotak, dan untuk apa namanya, sama-sama mengondisikan keluarga gitu ya, untuk akhirnya punya komitmen nih, punya kesepakatan gitu ya, untuk menggunakan handphone tersebut gitu. Karena bisa jadi tadi anak itu kecanduan karena ngelihat orang tuanya juga gitu, orang tuanya nonton terus, orang tuanya main game terus gitu. Mungkin orang tua juga kadang butuh ya 1-2 kali gitu ya, mungkin setengah jam, sejam gitu ya untuk nonton, mungkin capek kerja gitu ya. Tapi emang kita perlu lihat kondisinya. Buat orang tua yang mungkin kerja pagi sampai malam gitu ya, malam ketemu anak, kadang mungkin udah capek ya, pengennya istirahat, terbahan, atau mungkin pengennya me time gitu ya, apa namanya, nonton video yang disuka gitu. Tapi kan di situ ada anak. Gitu. Ketika kita pengen anak nggak kecanduan gitu, maka emang perlu banget orang tua untuk nyontohin. HP ditaruh, bahkan ada orang tua yang bersepakat gitu, suami dan istri gitu ya, ya bunda gitu ya, bun, kita sepakat yuk gitu, kalau depan anak kita jangan pegang HP. Jadi jangan pegang HP sehingga punya waktu yang berkualitas ketika sama anak. Tadi kamu di sekolah belajar apa gitu? Ngapain aja tadi gitu? Tadi kamu makan siang apa gitu? Tadi bunda di kantor makan siang ini gitu. Jadi apa namanya, punya ruang gitu ya untuk akhirnya saling berbagi. Jadi itu nggak bisa instan Bapak Ibu sekalian untuk anak-anak yang memang sekarang udah apa, dalam tanda kutip ya, udah kecanduan gitu ya. Kita perlu tadi men-setting ulang gitu ya, setting ulang, kita buat peraturan gitu ya. Jadi ketika kita terapkan itu nggak mudah, terus jadi anak tantrum gitu, yang mecahin barang-barang gitu. Tapi emang ini perlu dilatih gitu ya, disiplin itu gitu. Tadi janjinya cuma 1 ya, gitu. Janjinya cuma 1 jam, 1 jam juga udah lama sebenarnya. Janjinya cuma setengah jam nih kak, ini kakak udah lewat, udah sampai sini ya, cukup ya gitu ya. Bunda ambil ya, nanti lagi nih kak, kita nonton lagi boleh malam. Gitu ya. Yuk kakak bantuin bunda. Jadi jangan biarkan anak itu tak ada aktivitas, tapi kalaupun memang kita mau mengalihkan, kita coba cari aktivitas lain yang buat anak juga akhirnya lebih banyak bergerak dan bersosialisasi sama orang sekitarnya. Mungkin itu Bu Sri. Iya, terima kasih Bu. Wah, ini semakin siang semakin banyak yang nyusul nih pertanyaannya nih. Begitu. Mungkin nanti sebagian tadi ini sudah pertanyaan terakhir itu senada dengan apa yang disampaikan di gadget tadi ya. Ini yang pertanyaan selanjutnya, ketika anaknya punya cita-cita sebagai tentara dan kemudian dia sudah akhirnya suka menonton beberapa film yang memang berbau itu, dan motorik kasarnya juga sudah menuju ke sana. Nah, apakah itu sudah bisa dimasukkan dalam minat bakatnya, memang sudah menuju ke sana sampai ke cita-cita? Ini konsultasi ya lebih tepatnya. Ya, baik. Jadi sangat luar biasa ya kalau anak tadi udah tahu gitu ya, kemudian mau jadi tentara, nonton film-film, mungkin sejarah-sejarah gitu ya, yang ada tentara-tentaranya gitu ya. Tentara ini ada jabatannya ini nih, dia mulai explore gitu ya. Sebenarnya udah cukup mengerucut tuh. Gitu. Kita perlu lihat sebenarnya dia anak ini usia berapa. Kalau memang ternyata masih usia kecil gitu ya, it's okay gitu. Kita bisa ajak mungkin ke arah apa namanya, datangin langsung gitu ya. Kalau dekat kita ada kombes gitu misalnya, atau mabes 7 tahun gitu ya, kita ajak nih, tentara tuh kayak gini kan cara kerjanya gitu. Tapi kalaupun nanti kamu jadi tentara gitu ya, ayah bunda berharap kamu jadi tentara yang baik ya gitu. Mungkin lebih ke nilai-nilai yang ditanamkan gitu. Dan karena tadi sebenarnya bakat anak itu ada banyak gitu ya, untuk akhirnya kita bisa mengeksplor yang lain, nggak apa-apa gitu. Untuk akhirnya kita coba cari tahu, jadi tentara kakak mau jadi apa sih gitu, sehingga membuka ini juga gitu ya, kesempatan terkait dengan karir atau profesi yang lain nih, atau bakat yang lain. Karena kan tadi ada 8 kecerdasan nih, kira-kira 4 yang dominan itu apa? Kita perlu gali. Kalau misalnya tadi mengarah ke tentara, kalau tentara ini kak, nanti setelah kakak lulus SMA gitu, kakak tuh bisa loh ikut sekolah tentara,
tapi emang mungkin tesnya nggak mudah gitu. Makanya kakak sekarang apa namanya belajar yang oke ya, belajar yang pinter ya gitu. Belajar yang rajin ya gitu kalau mau jadi tentara. Karena tesnya susah. Kalau jadi tentara juga kakak apa namanya badannya harus sehat, harus bagus gitu ya. Kakak dari sekarang jangan makan ciki-ciki gitu ya. Apa namanya mungkin permen-permen yang bikin kakak jadi nggak sehat. Gitu. Mungkin bisa diarahin ke sana. Sambil coba digali lagi kira-kira bakat-bakat yang lainnya apa. Gitu. Tapi kalau tadi udah mengerucut sebenarnya udah oke banget gitu ya. Tinggal kita lebih ketanamkan sebenarnya nilai-nilai yang perlu banget ada tuh apa gitu. Tentara itu kan megang senjata loh gitu, tapi senjata itu nggak boleh dipakai buat nembak orang sembarangan gitu. Tapi senjata itu dipakai untuk melindungi. Gitu. Jadi mungkin hal-hal yang sifatnya itu lebih ke apa ya bahasanya tuh lebih ke adab gitu ya, lebih ke etika-etika sebenarnya gitu. Dan sebenarnya kan pengetahuan anak kan sangat terbatas ya. Habis jadi tadi apa namanya tahu tentara karena emang cuma itu aja profil yang dia tahu gitu ya, karir yang dia tahu gitu. Maka perlu untuk memberikan banyak exposure gitu ya, banyak paparan gitu ya ke anak terkait ada profesi apa aja sih gitu. Dan kalau misalnya emang tadi udah mengkerucutkan satu hal gitu ya, kita bisa ajak hal-hal yang lebih konkret gitu ya, datang ke misalnya pos tentara gitu ya, atau apa untuk akhirnya ngeliat langsung nih kak kalau jadi tentara. Mungkin bisa ke sana. Tapi tadi karena anak ini masih kecil gitu ya, mungkin sebagai orang tua perlu menggali lagi nih kira-kira anak ini punya bakat kemana. Mungkin itu. Iya, terima kasih. Selanjutnya ini yang disampaikan adalah bagaimana jika ini saatnya anak belajar, tapi dia nggak minat belajar, lebih suka dengan aktivitas sosial bermain. Oke. Kalau ada anak yang suka belajar, acung jempol ya Bu. Apalagi lagi masa pandemi kayak gini gitu ya. Masya Allah gitu ya. Apalagi anak TK. Semangat sekolah, hari sekolahnya nggak mau masuk. Apa namanya? Kita perlu cari tahu dulu nih, kira-kira anak ini usia berapa dan apa yang membuat dia nggak mau belajar gitu ya. Apakah mungkin kayak misalnya kasusnya ini belajar seharian gitu kan? Kalau belajar daring, belajar di ya, school from home gitu ya, pembelajaran jarak jauh gitu ya, PJJ gitu ya. Kan biasanya ini ya, biasanya banyak guru akhirnya ngasih tugas gitu ya. Belajar sebentar terus dikasih tugas gitu. Terus pas lagi ngerjain tugas tuh dia yang nggak mau dia udah sekolah gitu misalnya. Nah maka kalau misalnya emang deadline itu panjang gitu ya, misalnya dikumpulin malam atau besok gitu. Kalau emang ternyata kita bisa nih memotivasi dua hal. Kalau kakak pengen nggak lebih tenang gitu, lebih enak apa namanya, jadi kakak kerjain PR dulu, habis itu kakak bebas mau main apa aja. Atau misalnya anak main dulu gitu ya, tapi kakak janji nanti apa namanya asar kakak ngerjain abis sholat asar kakak ngerjain tugas ya gitu. Abis sholat asar dia masih main gitu ya, orang tuanya cari gitu ya, cari dan kakak tadi janjinya apa gitu, kakak tadi mau ngerjain tugas gitu, ayo kakak apa namanya, karena kakak tadi udah janji jadi kakak kerjain tugasnya sekarang. Biasanya kalau yang udah main tuh udah susah sebenarnya, maka salah satu yang bisa dilakukan adalah kakak pengen nggak lebih enak mainnya, lebih leluasa gitu ya, nggak kepikiran sama kerjaannya dan tugasnya juga selesai gitu ya. Jadi diajak untuk mengerjakan tugasnya duluan. Nah terkait misalnya itu kasusnya kalau misalnya ngerjain tugas sekolah yang udah selesai kelas daring terus habis itu ngerjain tugas gitu. Nah, kita bisa motivasi anak dengan ngerjain duluan, nanti setelah itu enak mau ngapa-ngapain. Atau tadi bikin kesepakatan. Atau kalau misalnya dalam kasus yang nggak mau belajar gitu ya, apa namanya, bahkan ikut masuk kelas tuh nggak mau gitu ya, memilih untuk bermain gitu. Itu yang perlu kita evaluasi banyak hal gitu. Apa nih yang buat dia apa namanya nggak mau gitu ya? Apakah karena dia ini murid baru gitu ya, belum kenal sama teman-teman, sementara juga online nggak kenal gitu ya sama orang-orangnya gitu. Atau mungkin di kelas gurunya pakai metode pembelajaran one way gitu ya, apa namanya, ngajar ngomong terus mungkin kurang ngasih kesempatan buat anak apa namanya berbicara gitu. Sementara tipikal anak kita tuh tipikal yang mungkin suka ngomong gitu ya, suka dikasih ruang gitu. Jadi memang perlu dilakukan adalah kita identifikasi dulu nih anak kita tuh bakatnya kemana, minatnya kemana, cara belajarnya gimana gitu. Dan kita lihat nih sebenarnya hal apa sih yang buat dia nggak suka belajar, lebih memilih untuk main, bosan, misalnya udah hari Jumat, bayangin dari Senin sampai Jumat sekolah daring gitu ya, mungkin bosan gitu ya, apa namanya, maka dia milih untuk main. Tapi kita coba gali sebenarnya apa sih, apa mungkin di sekolah
tadi gurunya lebih metode ngajarnya satu arah aja gitu. Mungkin anak belum dikasih kesempatan gitu, atau mungkin tadi dia nggak kenal sama teman-temannya gitu. Atau mungkin apa ya, cara komunikasi orang tuanya nih gitu ya, kok kakak main terus gitu. Akhirnya anak makin mundur gitu ya, makin main gitu ya, bukan mau makin belajar gitu ya. Karena yang ditakut sama anak itu adalah perilakunya gitu. Ini mama marah-marah, bunda marah-marah gitu. Terus intensi bundanya adalah untuk biar anak mau belajar gitu. Tapi dengan gaya yang demikian akhirnya anak nangkepnya itu bunda marah-marah kerjaannya gitu. Aku mau ke sekolah gitu, aku mau belajar gitu. Jadi bisa jadi perilaku orang tuanya. Itu kita perlu kita identifikasi sebenarnya. Gitu ya. Bisa jadi emang apa namanya, kalau misalnya emang tadi masalahnya lebih ke sekolah gitu ya, bisa komunikasi ke gurunya, bisa nggak Bu? Mungkin lebih variatif atau mungkin lebih diajak untuk akhirnya anaknya ngomong gitu ya. Karena sebenarnya nggak bisa dipungkiri salah satu metode paling efektif untuk sekolah daring ini adalah bagaimana anak itu aktif di kelas gitu. Karena kalau anak itu nggak aktif tuh close cam gitu ya, anaknya main kemana, handphonenya di mana gitu ya. Tapi kalau misalnya anak itu on cam gitu, maksudnya di sini kelihatan videonya gitu, terus siapa yang bisa, saya gitu misalnya, terus pas dia bisa dikasih kesempatan gitu, itu akan sangat memudahkan dia dalam belajar. Jadi ini PR buat semuanya sebenarnya, buat orang tua bagaimana berkomunikasi ke anak gitu, PR untuk guru gitu ya, untuk akhirnya bisa membuat metode pembelajaran yang lebih variatif gitu ya, dan juga apa namanya, PR untuk anak gitu ya, bagaimana dia belajar untuk fokus belajar meskipun dalam posisi daring. Mungkin itu, Bapak Ibu semua. Iya, langsung saja. Ini ada putranya yang hobi bercerita, tapi ketika diminta untuk menuangkan dalam sebuah tulisan karangan itu kesulitan. Apakah itu sudah terlihat kecerdasan interpersonalnya dan bagaimana melejitkannya? Oke, menarik ya. Anaknya jadi suka ngomong ya, tapi gak suka nulis gitu. Iya, benar sekali Bapak Ibu sekalian. Apa namanya, anak itu suka ngomong gitu ya, suka cerita, tapi disuruh untuk nulisin. Nah, kita lihat dulu nih usianya. Gitu. Kalau misalnya emang usianya itu masih sangat kecil ya, gitu, belum terlalu mahir gitu ya untuk nulis gitu. Tapi mungkin kalau misalnya udah lebih besar gitu, diajak buat nulis tapi kok nggak mau gitu, masih tetap aku nggak mau, aku maunya ngomong aja gitu misalnya. Gitu. Untuk melejitkannya adalah apa namanya, bisa dengan dia ngomong gitu ya, terus ntar ada timnya untuk nulis gitu. Ini sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Iqbal. Jadi Pak Iqbal ini kemampuan interpersonalnya sangat baik gitu ya. Sampai temennya itu nanya, Bal, lo makan apa sih, pede banget gitu. Itu temennya sampai ngomong kayak gitu. Tapi emang tadi itu salah satu kecerdasan Pak Iqbal gitu, untuk pede gitu, sambil depan umum ngomong gitu, kecerdasan interpersonal. Maka apa namanya, kalau misalnya emang tadi udah punya kecerdasan kayak gitu ya, untuk bisa melejitkannya adalah bikin tim gitu ya, bikin tim orang-orang yang mungkin apa ya, suka nulis gitu ya, apa namanya, mungkin sukanya apa ya, lebih ke hal-hal yang bersifat clerical gitu ya, maksudnya pekerjaan-pekerjaan rutin gitu ya, mungkin ngedengerin nulis, dia ngomong aja gitu ya, direkam gitu ya, terus nanti ada timnya nih untuk menuliskan apa yang dia sampaikan gitu. Mungkin salah satu caranya Bu gitu ya, untuk akhirnya bisa melejitkan potensinya dengan membuatkan tim gitu, apa namanya, untuk mendokumentasikan apa yang disampaikan anaknya gitu ya ke dalam buku. Dan itu Pak Iqbal karya buku psikologi pernikahan, psikologi pasangan gitu, itu salah satu yang dilakukan adalah metodenya ngomong gitu ya, ngomong cerita, saya dulu punya kasus gini, ada timnya yang apa namanya, ngetikin gitu ya, terus akhirnya jadi sebuah buku. Itu salah satu yang bisa dilakukan gitu. Dan sekarang sebenarnya medianya sangat banyak Bu, gitu. Kalau misalnya anak ibu sukanya ngomong gitu ya, ada YouTube, mungkin bikin channel YouTube gitu ya, ada Instagram gitu ya, ada Facebook gitu ya, dan YouTube sih mungkin ya emang benar-benar video ya, bisa gitu ya, ditantang untuk, kakak mau nggak bikin konten, kakak sukanya apa sih, kan kakak suka ngomong nih gitu. Ya udah Bun, aku yang gampang-gampang dulu aja Bun, apa ya, kita bisa kasih ide gimana kalau kakak ceritain tentang hewan peliharaan kakak gitu ya, di hal-hal sederhana gitu ya, nanti dia ngepost, ternyata banyak respon positif gitu ya, apresiasi, akhirnya membuat dia makin semangat gitu ya, terus akhirnya nanti dia bisa membuat karya-karya yang lebih baik lagi.
Kalaupun memang nanti di tengah-tengah ketemu apa namanya haters gitu ya, banyak orang yang nggak suka gitu, kita jelasin aja kalau Kak, untuk memberikan manfaat tuh nggak mudah gitu, kita aja udah berusaha berbuat baik tapi masih ada yang nggak suka gitu. Tapi ingat kan kakak niatnya tadi pengen berbuat baik gitu ya, pengen bermanfaat gitu, insya Allah Allah catat gitu ya sebagai pahala gitu buat orang-orang yang tadi apa ya nggak suka sama kakak, ngebully kakak gitu, nggak usah didengerin gitu, itu orang-orang yang emang iri sama kakak gitu. Ada aja lah orang yang nggak suka sama kita, tapi jangan sampai kita berhenti, misalnya kayak gitu ya. Untuk kalau misalnya dia dapat feedback yang negatif gitu ya, jadi jangan akhirnya membuat dia stop, tapi dimotivasi untuk akhirnya tetap produktif. Mungkin itu. Oke. Bu Sri. Ini minta saran Bu, bagaimana berkomunikasi dengan mertua yang baik begitu, karena pola asuh yang diberikan mertua ketika mendampingi cucunya. Kebetulan ini satu rumah ya. Pola asuhnya gadget lagi tadi. Nah, oke. Buat nikah sama mertua ya. Nah, sebenarnya poinnya adalah pendidikan yang didapatkan orang tua gitu ya, sama pendidikan yang kita sebagai orang tua dapatkan gitu ya, dan juga pendidikan yang anak sekarang dapatkan itu beda generasinya. Ya gitu. Jadi itu pertama hal yang perlu kita maklumi gitu ya. Beda gitu ya, itu orang tua mertua kita mungkin generasi baby boomers gitu ya, kita generasi X mungkin ya, atau mungkin generasi Y gitu ya. Nah, sekarang anak-anak kita udah generasi alpha gitu, lahir sudah ada YouTube gitu ya. Nah, jadi yang pertama perlu dilakukan adalah menerima dulu sih gitu, kalau memang kita beda generasi. Juga mungkin pola asuh yang dilakukan sama orang tua sebenarnya pertama yang perlu kita tangkap adalah intensinya baik gitu ya. Mungkin kayak contohnya ya gitu, mungkin nanti ibu bisa cerita lebih lanjut nih kalau mau sharing gitu ya. Orang tua itu udah berusaha sebisa mungkin membatasi anak dengan gadget gitu ya, tapi mertua itu karena sayang banget sama cucu gitu ya, dan cucu itu sukanya nonton YouTube gitu ya, suka nonton video, akhirnya dikasih terus gitu ya. Cucu ngerengek dikit dikasih gitu ya, atau mungkin permen gitu ya, orang tua tuh udah pantang gitu ya sama permen karena takut gigi anak bolong gitu. Tapi mertua gitu apa namanya, anak-anak dikit-dikit ngerengek dikasih permen gitu ya, diajak pergi dibeli permen gitu ya. Nah itu yang sebenarnya pertama yang perlu ditangkap adalah intensinya baik gitu ya. Karena kan orang tua itu, mertua itu sebenarnya pengen nyenengin cucu gitu ya, apa namanya, pengen nih biar cucu tuh happy gitu ya, nggak nangis. Yang kedua adalah kita lihat dulu nih, kita observasi dulu nih, metodenya gimana sebenarnya. Apakah di sini orang tua, mertua yang akhirnya ngerawat anak, dan kita sebagai orang tua bekerja. Kalau misalnya emang demikian gitu ya, maka perlu banget nih untuk akhirnya ngobrol gitu ya. Karena bisa jadi tadi karena pendidikan itu berbeda gitu ya, generasinya itu beda, pengetahuannya beda. Apa namanya? Ngobrol gitu, misalnya mah gitu ya, apa gitu ya, sebenarnya apa ya, saya tahu nih bapak sama mama pengen nih cucu senang gitu dikasih handphone, tapi memang sebenarnya kalau dikasih handphone terus nggak bagus gitu ya, apa namanya, si kakak kalau lihat HP terus kayak gini, jadi bungkuk gitu ya, badannya sakit, terus matanya juga gampang rusak karena terlalu dekat. Terus juga biasanya kalau udah dikasih handphone akhirnya ya udah nggak mau ngapa-ngapain gitu, ini nonton aja gitu, karena udah biasa dikasih HP, yuk makan ntar nonton gitu, biasanya gitu ya cara orang tua gampang sekarang ya, makan sambil nonton gitu, dikasih tontonan biar anak tuh anteng, misalnya anak kalau ada di sana sini gitu nggak mau makan gitu, tapi dikasih tontonan biar anteng gitu. Yang perlu kita tangkap pertama intensinya, kalau orang tua tuh emang pengen anak makan gitu, tapi pengen cucunya itu makan, tapi mungkin biar nggak susah gitu ya, akhirnya kasih tontonan biar cucunya juga happy gitu. Tapi memang perlu akhirnya mengkomunikasikan gitu, bahwa ternyata HP itu punya dampak positif dan negatif, dan sebenarnya kalau untuk anak seusia ini dampak negatifnya lebih banyak gitu. Yuk kira-kira apa yang bisa kita sama-sama bisa kurangin, diobrolin gitu ya dengan enak gitu. Atau mungkin kalau misalnya case-nya itu apa ya, orang tuanya juga ada di rumah gitu, orang tuanya bisa ngasih kontrol yang lebih jelas gitu ya, apa namanya, udah sepakat nih sama kakak kalau kakak itu boleh nonton sehari sekian sejam aja gitu ya, saya 2 sore aja, yang lain-lainnya kakak punya aktivitas lain.
Kalau misalnya punya ART, asisten rumah tangga gitu ya, punya babysitter gitu ya, kita bisa nih buat akhirnya rules-nya gitu ya, bikin peraturan gitu ya, anak tuh aktivitas jam segini ngapa-ngapain gitu ya. Terus nanti si ART-nya ini yang akhirnya melakukan aktivitas itu, mertua cukup ngawasin. Biasanya kalau ngomong ke ART tuh lebih enak gitu ya, karena kalau ngomong ke mertua takutnya ngedikte banget gitu ya. Maka penting untuk akhirnya menjalin komunikasi yang baik gitu ya dengan mertua. Dan kalau misalnya emang dirasa sangat berbeda gitu ya polanya, dan kayak dirasa nggak terlalu sehat gitu ya, apa ya, banyak hal sebenarnya bisa dilakukan gitu ya. Dan mungkin komunikasi udah sangat tidak baik gitu ya, kayaknya udah berbeda banget polanya, diajak ngobrol ternyata mertua mungkin tertutup gitu ya, nggak mau gitu, daripada mungkin menimbulkan masalah yang lebih besar gitu ya, atau mungkin mau pindah gitu misalnya, tapi ini mungkin opsi kesekian ya gitu ya, opsi kesekian gitu ya, tapi pindah ke rumah yang masih dekat sama mertua gitu ya, mertua tetap bisa ngelihat cucu gitu, tapi mungkin kita bisa lebih mudah gitu ya untuk mengontrol anak kita gitu. Atau mungkin tadi ketika masih bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya, kita obrolin gitu, kalau misalnya gadget tuh nggak terlalu baik nih mah gitu, kayaknya kita perlu sama-sama deh, kita perlu kerjasama deh untuk apa ya, ngebatasi si kakak dari gadget ini gitu, dari HP ini gitu. Aku sih udah coba nih bikin aktivitas gitu, jadi emang si kakak nontonnya sore aja gitu, kalau emang apa namanya, selain waktu tersebut kakak jangan nonton gitu. Terus ada aktivitas lainnya yang bisa dilakukan gitu. Jadi sebenarnya sangat tergantung nih situasinya gitu. Apakah memang tinggal di rumah dan si orang tua ini ibu rumah tangga gitu ya, atau atau orang tua ini sebagai pekerja yang benar-benar anaknya dititipin ke mertua, itu sebenarnya apa ya, satu sisi kita butuh mertua kita untuk bantu ngasuh gitu ya, satu sisi kita apa ya, perlu nih untuk akhirnya berkomunikasi dengan baik gitu, terkait dengan pengasuhan anak gitu. Tapi kalau pengen emang ternyata sangat jauh, sangat apa ya, udah coba dikomunikasikan ternyata hubungannya kurang baik gitu ya, bisa diambil langkah yang lain gitu. Bisa apa namanya, ada bantuan tenaga ahli gitu ya, asisten rumah tangga untuk akhirnya bener-bener fokus ngurusin anak, mertua ngedampingin aja gitu. Atau bisa juga apa namanya, pindah gitu ya, mungkin ngontrak di samping mertua gitu. Atau ada banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan, tapi poinnya adalah pertama, bagaimana menjalin hubungan yang baik gitu ya dengan mertua dan mengkomunikasikan. Mungkin itu Bapak Ibu. Sangat tergantung ya situasionalnya ya. Gimana posisi si orang tua, posisi si mertua, apa peran mertua, apa peran orang tua gitu, yang sebenarnya keduanya itu butuh dikompromikan gitu. Dicari jalan tengahnya. Jangan sampai kita dalam tanda kutip ya, udah kita kerja tapi kita nyerahin ke orang tua, tapi kita nggak suka sama cara orang tua dan kita cuma mencak-mencak di belakang gitu ya, padahal kita sendiri kerja gitu ya. Tapi memang perlu untuk akhirnya mengkomunikasikan gitu ya, dan sama-sama duduk bareng gitu, memberikan pengertian gitu, gimana pendidikan yang baik untuk anak gitu. Sekarang generasinya begini loh gitu, anak tuh udah mudah banget apa namanya, terpapar gadget gitu, tapi tugas kita bersama untuk akhirnya bisa apa ya, membatasi biar jangan sampai kecanduan gitu, karena efeknya bahaya gini-gini, itu perlu dikomunikasikan, dan itu nggak sekali gitu, itu butuh berkali-kali ditanyain gitu ya, dan terus menerus untuk menjalin hubungan yang baik dengan mertua sebenarnya itu. Dan jangan sampai akhirnya ini jadi konflik gitu, karena nggak sedikit ya yang konflik dengan mertua gitu ya, dengan apa ya, kerabat gitu ya, saudara, karena emang tadi gitu ya, perbedaan cara pandang, perbedaan pola asuh gitu ya. Kalau misalnya bisa dicari jalan tengah yang paling baik gitu, kayak misalnya ya udah nggak apa-apa, tapi mungkin pindah kontrak di dekat rumah mertua gitu ya, atau mungkin ada ART yang fokus ngurusin anak, mertua ngedampingin aja, atau mungkin ya udah apa namanya, orang tuanya yang turun langsung untuk ngasuh anak, mertua jadi ngedampingin. Jadi sebenarnya ada banyak cara yang bisa dilakukan, poinnya dari dikompromikan dan membangun hubungan yang baik. Mungkin itu.